Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada acara sosialisasi penggunaan SINDE, Sistem Nakah Dinas Elektronik di lingkup Universitas Tengku Umar. Bagaimana Bapak Ibu, acaranya bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji berserta syukur mari sama-sama kita panjatkan atas karya Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrat dari adanya lah kita telah dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini atau daring ya. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada kekuan-kuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada Rektor Universitas Tengku Umar yang sudah berhadir di secara daring, Prof. Dr. Jasmandi Ma'ruf. Penghormatan saya juga kepada Wakil Rektor yang berhadir. Penghormatan saya kepada Dekan di lingkup UTU yang sudah hadir, ada Prof. Darmawi, Dr. Emisha, Fakultas Teknik, Ketua LPPM dan UPT, Kepala Biro dan Keuangan, Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan, Wakil Dekan di lingkup UTU, Ketua Prodi dan di lingkup UTU. Hari ini kita akan mengadakan sosialisasi penggunaan SINDE, Sistem Nakah Dinas Elektronik di lingkup Universitas Tengku Umar. Dan penghormatan saya juga kepada narasumber yang sudah berhadir melalui daring, yaitu Bapak Aminuhan, jabatan sebagai pengadministrasian persuratan, terus Bapak Luki Adi Pradna sebagai analis sistem informasi, terus Ibu Gita Tri Wiansti sebagai analis sistem informasi. Untuk menghemat waktu, sebelum kelancaran acara ini kita mulai, untuk keberkahan dan kelancaran acara ini, mari bersama-sama kita berdoa secara agama kita masing-masing, dan bagi yang muslim kita bacakan Al-Fatihah di dalam hati kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi penggunaan sistem SINDE, Sistem Naskah Dinas Elektrik di lingkungan Universitas Tengku Umar, kita mulai. Arahan dan sambutan Rektor Universitas Tengku Umar sekalian pembukaan kegiatan SINDE, Sistem Nakah Dinas Elektronik di lingkup Universitas Tengku Umar. Kepada Rektor Universitas Tengku Umar kami persilahkan dengan segala hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan suwaillah, salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama seperti biasanya, mari kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita pada pagi berbahagia ini dapat berhadir pada acara sosialisasi informasi naskah dinas elektronik yang dilaksanakan secara Zoom kepada pegawai Universitas Umar. Kemudian salam mari kita tujukan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang selama ini telah kita jadikan contoh tauladan dalam kehidupan kita.
Yang kami muliakan, Bapak-Bapak dari tim Kemendikbud, ya dari disebut-sebut ada Pak Luki, ya, Pak Datri, dan teman-teman lainnya adalah hadir di tempat yang berbahagia ini. Yang kami hormati dan banggakan para dekan, para wakil rektor, dan juga teman-teman staf di kampus Universitas Teguh Umar. Bapak-bapak sekalian yang saya cintai, hari ini kita beruntung berkesempatan hadir di acara penting ini untuk mengikuti sosialisasi penggunaan SIND, Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik. Tentu ini dalam rangka bagaimana mewujudkan kampus yang lebih modern dan lebih efektif dalam berinteraksi surat menyuratnya atau naskah akademik lainnya. Saya kira ini tentu sangat penting bagi kita. Oleh karena itu kepada semua peserta saya berharap dapat mengikutinya dengan baik, dan nanti jika ada hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan langsung kepada tim Kemendikbud yang telah bersedia hadir di tempat berbahagia ini. Sebenarnya kegiatan seperti ini harus lebih awal dulu kita sudah laksanakan, karena ini sangat mendesak. Karena bagaimanapun juga sistem informasi secara elektronik ini, suka tidak suka kita harus lakoninya, karena kita sudah berada di abad yang sudah mengharuskan kita menggunakannya. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa memang adopsi teknologi ini memang ada yang cepat, ada yang lambat ya. Kita berharap harus berada di depan dalam hal ini, karena dengan adanya SIND ini akan lebih mempermudah kita dalam rangka berkomunikasi, berinteraksi, dan kita merespon setiap ada hal-hal yang ingin kita sampaikan ke kementerian, dan juga dalam rangka kita berkomunikasi sama kita di kampus kita. Jadi dengan cara-cara seperti ini akan meningkatkan efektivitas ya, dalam berkomunikasi, dalam mencapai tujuan kita bagaimana mempermaju kampus kita ini. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu-Ibu, ada Putri ya, dan juga ada Pak Luki ya, teman-teman dari Kemendikbud yang telah bersedia hadir di pagi yang berbahagia ini, membagi inspirasinya, membagi ilmunya, membagi pengetahuannya kepada kita semua, agar kita ini memang harus segera kita implementasikan secara benar, secara tepat. Sebenarnya inti sejak UTU Negeri saya sudah sering sekali lah berharap kepada teman-teman di UTU, kita harus segera melaksanakan sistem naskah akademik secara elektronik ini. Tentu ini ada gerakan dari kementerian yang tentu sangat penting, dan kita harus mendukung sepenuhnya, all out. Kita harus melaksanakan ini. Jadi hari ini hari sosialisasinya, maka hari ini pun kita deklarasikan bahwa kita adalah kampus yang siap melaksanakan implementasi sistem informasi naskah akademik itu. Dan ini membuat kampus ini akan lebih maju dalam merespon hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan kita, baik yang berhubungan dengan administrasi akademik maupun administrasi keuangan, dan dalam sisi lainnya ada ketentuan-ketentuan yang ada yang mesti kita siapkan. Oke, jadi dengan demikian ya Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, mari kita ikuti acara ini dengan sesungguh hati, dengan perhatian sesungguhnya, dan ini harus kita dapat implementasikan dengan baik. Karena itu jika ada nanti di depan ada hal-hal yang perlu dibahas, ada kasus-kasus yang mungkin pernah dirasakan, baik di sini maupun di tempat lain, mungkin bisa kita coba diskusikan. Karena dengan cara begitu maka kita akan lebih cepat dalam rangka menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan ini. Kita tahu bahwa adopsi teknologi ini tidak semua sama di antara kita, tapi kita harus melaksanakan itu. Kita berharap semua kita memang orang-orang yang sangat cepat mengadopsi hal-hal baru. Jadi kalau hal yang lambat itu namanya lagged itu. Lagged itu orang yang paling lambat ya menerima adopsi teknologi. Nah, kita tidak boleh situ, kita justru harus lebih awal, kita harus di depan dalam hal ini.
karena teknologi akan membuat kita lebih efisien dalam bekerja, menghasilkan efektivitas yang luar biasa, dan menghasilkan sinkronisasi yang sangat baik dan tepat. Saya kira sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berhadir, terutama kepada Bapak Ibu narasumber yang telah hadir pada tempat yang berbahagia ini. Kami mengucap terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi penggunaan SIND IUTU dengan ini saya nyatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Jasmanji Ma'ruf yang sudah membuka dan memberi arahan untuk kesuksesan acara ini. Selanjutnya adalah kita masuk ke sesi materi. Di sini ada 3 pemateri. Yang pertama Pak Anuha, yaitu penata tingkat 1 golongan 3D, jabatan pengadministrasi persuratan. Yang kedua ada Pak Luki Andi Pradana, penata 3C, jabatannya analis sistem informasi. Yang ketiga ada Ibu Gita Triwidyasti, penata 3C, jabatan analis sistem informasi. Di sini sudah hadir secara luring ketiga narasumber kita. Untuk mekanismenya dalam acara ini, saya mungkin perlu komunikasi dengan Pak Anuha atau Pak Luki atau Ibu Gita. Apakah ini sesi ini saya tidak lihat tadi di ini. Apakah kita mulai dari Pak Anuha dulu atau Ibu Luki atau Pak Luki atau Ibu Gita? Mekanismenya nanti kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh raise hand atau serahkan chat di kolom chat. Nanti setelah Bapak Ibu mempresentasikan oleh narasumber, Bapak Ibu boleh raise hand dan menulis komentar yang ingin ditanyakan. Untuk kesempatan pertama mungkin silahkan nih, siapa duluan nih silahkan. Baik. Kita mungkin sudah siap-siap saya lihat nih, silahkan. Mungkin Pak Anuha bisa menyampaikan pengantar dulu sedikit, lalu nanti Mas Luki langsung menyampaikan tentang tugas operator ya, Mas Luki ya. Mungkin juga bisa disampaikan link demo ya, link SIND versi demo. Jadi teman-teman yang hadir bisa langsung buka di versi demonya, mungkin bisa coba-coba sambil mengikuti yang dipaparkan oleh Mas Luki begitu. Nanti saya akan membahas setelah Mas Luki tentang skor statistik. Mungkin Ibu dan Bapak perlu mengetahui skor statistik itu apa, mengapa harus ada skor statistik, dan bagaimana cara merespons untuk mendapatkan skor statistik yang baik begitu ya. Dan nanti di sesi diskusi kami bertiga akan langsung berkolaborasi ya Pak Anuha ya, Mas Luki ya, untuk menjawab permasalahan teman-teman. Silakan Pak Anuha, mungkin ada yang disampaikan terlebih dahulu sebelum Mas Luki. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Rektor dan Wakil Rektor serta Bapak Ibu Dekan. Mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan permasalahan ataupun informasi tentang sistem informasi persuratan yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikenal dengan nama SIND. SIND ini merupakan singkatan dari Sistem Naskah Dinas Elektronik. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan ini. Jadi bukan elektrik ya Bapak Ibu, tapi elektronik. Baik, Bapak Ibu. Awal mulanya SIND ini sebetulnya dengan nama e-office, tapi ini hanya sebutan saja. Secara resmi e-office itu digunakan untuk yang sifatnya persuratan elektronik. Tapi ternyata di dalam perkembangannya e-office itu sangat luas. Kemudian setelah Oktober 2019 ini masih baru sebetulnya ya, baru 2 tahun. Ini kemudian berubah menjadi SIND seiring dengan terbitnya Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam ketentuan umumnya ada di situ sistem naskah dinas adalah sistem naskah dinas elektronik yang digunakan kemudian disingkat dengan SIND ini. Dari akses ini ya, ini semuanya bisa diakses melalui
Mozilla bisa, melalui Chrome bisa, atau Explorer, ataupun menggunakan Safari pun bisa. Dan dalam perkembangannya pun versi mobile kita kembangkan, yaitu bisa diakses melalui Android maupun iOS. Dalam perkembangannya pula, kita juga mengembangkan terkait dengan aplikasi ini, yaitu berupa menu-menu, yaitu ada menu surat masuk, menu surat keluar, kemudian disposisi surat masuk, disposisi surat keluar, kemudian informasi masuk, informasi keluar, dan yang terakhir adalah terkait dengan ketaatan user dalam penggunaan SINDE ini. Kita adanya skor statistik ataupun evaluasi penggunaan SINDE. Dan yang terakhir terkait dengan tanda tangan elektronik sebagai pendukung adalah menu draft surat. Jadi dalam menu draft surat ini dari mulai pembuatan, mulai ngedraft sampai dengan pengiriman itu bisa dilakukan di dalam sistem ini. Ketika surat-surat tersebut ataupun naskah-naskah dinas tersebut ditujukannya ke lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dari mulai menteri sampai satker-satker di daerah, baik sekarang ini sudah mulai beberapa universitas, hampir sebagian besar sudah tergabung di dalamnya. Nah, skor statistik ini nanti mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Gita terkait dengan penggunaannya. Tapi skor statistik ini sampai awalnya ini hanya yang pertama itu hanya yang dinilai adalah operator dan kepala satker ataupun pimpinan unit kerjanya. Tapi ketika dalam perkembangannya kemudian dan kebetulan ini sudah dimasukkan ke dalam rencana strategis kementerian bahwa penggunaan SINDE itu sampai tingkat staf. Ini terkait dengan menu-menu termasuk draft surat, termasuk menu disposisi, menu informasi, ini dalamnya melibatkan sampai ke tingkat staf. Dan penilaiannya pun dalam perkembangannya yang awalnya penilaian berdasarkan huruf ataupun abjad, menggunakan variabel huruf atau abjad, yaitu A sampai F, tapi pada pelaksanaannya hampir rata-rata satker sudah nilai di atas B. Jadi sudah hampir semuanya, karena terkait dengan penilaian yang tadi, yaitu hanya kepala satker dan operator. Tapi pada perkembangan berikutnya, kemudian variabel penilaian ini diubah menjadi skornya menjadi angka, yaitu 0 sampai dengan 100. Ya. Dan ini ketika skor 0 sampai 100 ini penilaiannya seluruh pengguna, jadi berada dari tingkat manajemen maupun sampai ke tingkat staf. Ya, ini terjadi. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah terkait dengan tanda tangan elektronik. Kita nanti kita bekerja sama dengan BSSN dalam hal ini terkait dengan Badan Intelijen Negara, ya, kita melakukan kerjasama terkait dengan sertifikasi tanda tangan elektronik. Ini nanti diafiliasikan ke dalam SINDE terkait dengan draft surat tersebut. Lanjut mungkin Mas Luki. Ya, ini perkembangannya Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya sudah dari tahun 2011 itu sudah dikembangkan ya. Jadi dasar hukum daripada SINDE ini awalnya dari Permenpan ya, Permenpan RB nomor 6 tahun 2011. Ini terkait dengan tata naskah dinas elektronik, kemudian Permendikbud nomor 99 tahun 2013 ini tentang tata kelola TIK, kemudian ada surat edaran Sekjen Kemendikbud nomor 653/8-A/I2/TU/TU tahun 2017 ini terkait dengan surat edaran penggunaan aplikasi persuatan elektronik. Kemudian terkait dengan istilah SINDE ini juga diambil dari Permendikbud nomor 2 tahun 2019 ini adalah tentang tata naskah dinas elektronik. Kemudian selanjutnya surat edaran Sekjen nomor 11/35/A.A6/TU/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 ini pemberitahuan tentang evaluasi SINDE, yaitu skor statistik. Kemudian selanjutnya adalah
nota kesepahaman dan PKS atau perjanjian kerjasama dengan BSSN ini terkait dengan penerapan sertifikat tanda tangan elektronik. Lanjut. Ya, kemudian di dalam perannya di dalam reformasi birokrasi ini kita di sistem pelayanan TIK persuratan ini yang berbasis IT ini di dalam termasuk di dalam penguatan ketatalaksanaan. Jadi pengembangan implementasi ini adalah sistem layanan persuratan berbasis TIK dengan hasil terlaksananya layanan persuratan berbasis TIK untuk mewujudkan proses persuratan yang lebih cepat, kemudian tidak terbatas waktu dan tempat. Jadi dengan sistem ini waktu dan tempat itu sudah tidak menjadi permasalahan ataupun halangan. Lanjut. Kemudian ini pergantian antara yang awalnya e-office kemudian menjadi SINDE ya. Jadi di sini ada beberapa terkait dengan makna daripada logo SINDE tersebut. Jadi di sini adalah logonya adalah amplop ya, tapi di kanan kirinya tanpa batas ataupun tanpa tepi. Ini melambangkan bahwa surat itu dapat diakses dari segala penjuru, kapanpun, dimanapun ya. Kemudian ada segitiga biru, ini terbalik ya, dengan kaki kuning emas, ini melambangkan burung yang siap mengantar surat sampai ke tujuan. Kemudian warna biru Buddha mengartikan pengabdian yang tidak kunjung putus dan memiliki pandangan hidup yang mendalam. Kemudian untuk warna kuning kaki emas ini mengartikan keagungan dan keluhuran pengabdian. Kemudian di kata SINDE ini adalah singkatan dari Sistem Naskah Dinas Elektronik. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2019. Kemudian huruf I ya sengaja dibuat warna merah. Ini karena memiliki arti mempunyai makna, yaitu keberanian dalam melakukan perubahan. Kemudian jenis hurufnya pun dipilih dengan huruf jenis Avenir 85 ini memiliki makna ketegasan dalam melaksanakan tugas. Lanjut. Kemudian ini terkait dengan penggunanya ya, ataupun identitas daripada SINDE tersebut. Jadi bisa diakses dengan nama atau di laman persuratan kemdikbud.go.id. Ini mengubah dari sistem manual menjadi sistem elektronik ya. Jadi latar belakangnya apa? Kemudian di sini dulu kita kesulitan dalam memantau baik surat masuk maupun surat keluar. Kemudian waktu pemrosesannya pun lebih lama ya. Kemudian pemakaian kertas terlalu banyak ya. Kemudian dengan adanya sini ini bertujuan meminimalisir terjadinya kehilangan dokumen, karena dokumen itu yang asli adalah di dalam sistem ataupun di dalam peladen ataupun server ya. Kemudian memudahkan pencarian dan pelacakan dokumen. Ini tidak terbatas waktu dan tempat, yang penting ada koneksi dengan internet dan bisa masuk ke dalam sistem. Ini memudahkan dalam pencariannya. Kemudian meningkatkan fungsi monitoring pimpinan unit kerja terhadap kinerja bawahannya. Nah, di sini dilengkapi dengan skor statistik, ini terkait nanti dengan monitoring terhadap nilai-nilai penggunanya ya, kemudian mempercepat respon terhadap permintaan suatu layanan. Kemudian terkait dengan kerahasiaan dokumen ini akan lebih terjaga ya. Kemudian terkait dengan fungsinya. Fungsinya ini di dalam sistem ini bisa menambah surat masuk, kemudian melakukan penomoran surat sampai dengan pengiriman surat, kemudian membaca surat atau membaca disposisi atau membaca informasi. Kemudian bisa juga memberikan disposisi, ini termasuk hak akses daripada manajemen atau pimpinan ya. Kemudian merespon disposisi ya. Kemudian bisa juga meneruskan disposisi ataupun informasi. Ini terkait nanti dengan skor statistik, kemudian memberikan laporan terhadap disposisi dan memberikan komentar terhadap informasi. Ini targetnya adalah penggunaan secara efektif ke seluruh satker sampai ke tingkat staf yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini sesuai dengan target Renstra kita.
Lanjut. Kemudian ini perkembangannya pada tahun 2017 ini aplikasinya berbasis sudah bisa diakses ya dengan Android ataupun iOS-nya. Tapi dulu masih menggunakan istilah e-office. Kemudian implementasi model evaluasi dengan kategori nilai tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu A sampai F. Ini semua sektor mulai menggunakan aplikasi ini dengan aplikasi persuratan masih menggunakan istilah office. Kemudian seluruh sektor sudah menggunakan aplikasi persuratan atau office ini dengan kategori A. Ini pada September 2019 itu sudah hampir seluruh sektor itu nilainya A. Kemudian Oktober 2019 ini terjadi perubahan terkait dengan metode evaluasinya dengan kategori skor menggunakan angka yaitu 0 sampai dengan 100. Kemudian pelaksananya sampai ataupun objek yang dinilai adalah sampai ke tingkat staf. Kemudian akses informasi kepada masyarakat ya, jadi ini bisa juga diakses oleh masyarakat ataupun pemangku kepentingan yang lain. Ini bisa di sini bisa menggunakan fitur cek surat. Ini fungsinya sebagai mengecek surat keaslian surat yang diterbitkan oleh Kemendikbud ini dengan fitur cek surat. Kemudian untuk fitur cek surat ini digunakan ketika melacak surat yang dikirim Kemendikbud. Jadi fitur cek surat untuk mengecek keaslian produk dari Kemendikbud, dan fitur jejak ini adalah untuk mengecek surat yang sudah dikirim ke Kemendikbud. Kemudian targetnya adalah semua pengguna ya, pejabat dan staf secara aktif merespon baik surat terutama surat masuk, kemudian disposisi masuk ya, terkait juga dengan informasi masuk. Ini menggunakan sistem naskah dinas elektronik atau SINDE ini. Jadi boleh dibilang tidak diperkenankan ketika menggunakan sarana lain ataupun yang sering populer dengan menggunakan ponsel WA gitu. Ini akan kurang diperkenankan. Baik, lanjut. Nah, ini tampilan daripada aplikasi SINDE ya, baik itu di versi webnya ataupun bisa diakses dengan Mozilla, Chrome ataupun Explorer ataupun Safari. Kemudian pada versi mobile-nya ini juga bisa diakses dengan Android dan juga dengan iOS. Sama ya tampilannya SINDE seperti ini, cuman beda posisinya. Baik, lanjut. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam aplikasi SINDE ini disaranai ada menu terkait dengan yang bisa diakses oleh masyarakat umum tanpa harus login, yaitu menu cek surat. Ini memberi akses kepada masyarakat atau pemangku kepentingan terhadap informasi surat yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tanpa harus melakukan login. Jadi bisa diakses secara langsung. Kemudian terkait dengan menu cek surat ini adalah memberi akses kepada masyarakat atau pemangku kepentingan terhadap informasi surat yang dikirim kepada Kemendikbud tanpa harus menggunakan login. Jadi ini sarana sebagai komunikasi ataupun hak yang bisa digunakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Baik, lanjut. Kemudian ini adalah alur daripada proses surat masuk yang ada di dalam SINDE. Tapi dalam hal ini terkait dengan alur bisnis proses ini adalah surat-surat yang dalam bentuk fisik. Jadi surat-surat masih dalam bentuk kertas. Ya. Jadi prosesnya hampir sama, yaitu yang dilakukan ini kebetulan pelaksananya sudah disesuaikan dengan SKP-nya. Ya, jadi menerima surat, meneliti surat, menandatangani tanda serah terima surat ini dilakukan oleh pengadministrasi persuratan, kemudian membubuhkan stempel penerimaan surat. Ini bukan stempel instansi ataupun stempel dinas, tapi stempel yang merupakan tanda penerimaan surat. Kemudian mengklasifikasikan surat sesuai dengan isi surat. Ini nanti kemudian akan diproses terkait dengan mengarahkan surat ini adalah hak akses untuk pengawas ataupun manajemen atasan langsung. Ini adalah mengarahkan surat. Karena sekali lagi ini adalah surat dalam bentuk fisik ya. Kemudian
setelah surat ini diarahkan sesuai dengan unit pengolahnya, ini nanti akan dipindai ataupun di-scan untuk dijadikan surat digital ataupun surat elektronik. Nanti dalam suatu prosesnya nanti akan dikirim melalui akun sekretaris. Apabila sekretaris ini adalah berfungsi sebagai filter surat-surat yang masuk ke dalam pimpinan. Ini pun nanti ada terkait dengan hak aksesnya bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan, karena ini penata usaha atau sekretaris ini hak akses ini adalah sifatnya opsional ya, jadi tidak harus. Kemudian terkait dengan tugas daripada pimpinan ataupun manajemen adalah memberikan disposisi maupun informasi ataupun instruksi. Nanti sistem akan mengirim sesuai dengan isi daripada disposisi maupun tujuan yang dilakukan oleh manajemen. Baik, lanjut. Kemudian ini alur disposisi. Ini adalah alur yang ada di dalam sistem. Kemudian jabatan-jabatan pun ada di dalam jabatan di dalam sistem ya. Jadi ketika pejabat ataupun manajemen memberikan disposisi ataupun membuat disposisi, nanti akan dikirim ataupun diproses oleh pangkalan data, dan disposisi itu akan dikirim sesuai dengan tujuan dan terkait dengan perintah-perintahnya. Kemudian ketika memang perlu ada tindak lanjut ataupun hanya sifatnya file saja, nanti akan diproses sesuai dengan perintah daripada isi disposisi tersebut, dan ketika seluruh alur ini diikuti dan ini akan dianggap disposisi sifatnya adalah selesai. Lanjut. Kemudian terkait dengan nomor surat keluar ataupun surat keluar, ini bagan alirnya seperti ini ya. Jadi menerima atau ini terkait dengan kegiatannya juga sudah disesuaikan ataupun pelaksanaannya disesuaikan dengan jabatan-jabatan di dalam SKP ya, dan juga di dalam sistem. Jadi langkah pertama ini terkait dengan penyusunan ataupun konsep surat, ini bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Dalam hal ini bisa juga dilakukan oleh pengadministrasi persuratan. Kemudian memeriksa konsep-konsep ini, nanti di dalam sistem akan ada namanya verifikator. Jadi verifikator itu sifatnya tidak terbatas, tapi ada minimalnya. Minimal adalah 1 orang verifikator terkait dengan pengawasan ataupun pemeriksaan konsep-konsep surat, baik di dalam surat draft surat ataupun di dalam surat-surat yang sifatnya masih manual. Kemudian nanti setelah proses berlanjut, ini akan sampai ke tingkat pimpinan ataupun verifikator selanjutnya, dan apabila telah selesai dalam proses penandatanganan, nanti nomor akan diberikan secara otomatis oleh sistem. Ya, jadi ketika tanda tangan elektronik diberlakukan, nanti nomor itu akan didapatkan langsung dari sistem. Kemudian dalam proses selanjutnya, ketika surat itu memang tujuannya adalah intern Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bisa dikirim langsung dengan sistem. Tapi ketika surat itu tujuannya di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk saat ini masih menggunakan secara manual, maka pengadministrasi persuratan akan mempersiapkan terkait dengan kelengkapan daripada surat tersebut, dan juga tanda terima atau tanda serah surat tersebut disiapkan oleh pengadministrasi persuratan dan nantinya akan dijadikan sebagai arsip tanda terima surat. Baik, lanjut. Ya. Jadi mungkin terkait dengan nanti ini bisa dilanjutkan oleh mungkin Mbak Gita atau Pak Luki. Oke, silakan. Ya, saya. Baik, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luki Adi Pradana. Saya dan Mbak Gita beserta Pak Aan juga yang biasa sehari-hari memang menangani aplikasi Sinde ini, begitu. Baik, kalau tadi Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh Pak Anuha mengenai sejarah dari aplikasi Sinde, saya akan lanjutkan dengan siapa saja yang ada di dalam aplikasi Sinde ini. Jadi
hak akses apa saja yang ada di aplikasi Sinde. Jadi di dalam aplikasi Sinde ini terbagi menjadi 5 hak akses. Jadi ada admin unit, ada operator, ada sekretaris, ada manajemen, dan ada staff. Nah, untuk admin unit ini kami mendaftarkan itu tiap unit kerja ini 1 orang. Nanti admin unit ini yang bertugas untuk mengelola struktur, jabatan, dan penggunanya di dalam suatu unit kerja. Jadi nanti tugas admin unit lah ketika nanti ada perubahan struktur unit kerja misalnya. Kemudian atau ada perubahan status dari pegawainya. Misalkan ada yang pensiun atau ada yang meninggal, nah itu diupdate oleh seorang admin unit di dalam unit kerjanya dia sendiri. Atau bahkan ada yang misalkan permasalahan administratif, misalnya ada yang lupa password. Nah, itu juga bisa ditanyakan ke admin unit. Jadi prosesnya ketika ada seorang pegawai yang lupa password, nanti admin unit yang akan mereset password tersebut. Jadi passwordnya tidak akan bisa dilihat oleh siapapun, bahkan oleh kami sekalipun, super admin itu tidak bisa melihat password seseorang. Jadi yang bisa kami lakukan adalah melakukan reset password. Ketika ada seseorang yang lupa terhadap passwordnya, itu kita hanya bisa mereset, jadi tidak bisa melihat passwordnya, karena passwordnya memang kita enkripsi. Jadi ketika ada yang lupa, kita langsung lakukan reset namanya, kita masukkan ulang passwordnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hak akses operator. Kalau hak akses operator ini biasanya adalah orang yang melakukan penginputan surat masuk ataupun surat keluar. Jadi biasanya ini diampu oleh jabatan yang menjabat sebagai pengadministrasi pesuratan. Jadi, nah banyaknya operator ini juga bisa tergantung dari besar kecilnya suatu unit kerja. Kalau misalkan satu unit kerja itu besar, seperti universitas ini biasanya kan besar nih, banyak unit-unit kerja di bawahnya. Nah itu bisa juga banyak operatornya. Jadi admin unit nanti bisa melakukan pembuatan hak akses operator ini bisa lebih dari 1 orang. Gitu. Dan tidak hanya di TU saja, mungkin nanti di subbagian-subbagian. Jadi tiap subbagian itu bisa memiliki operator di dalamnya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada yang namanya hak akses sekretaris. Kalau sekretaris ini juga hampir mirip dengan hak akses operator. Dia bisa melakukan penginputan surat masuk ataupun surat keluar. Ditambah di seorang sekretaris ini bisa melakukan pemfilteran terhadap surat yang masuk ke pimpinan. Sehingga ketika ada surat yang masuk yang ditujukan kepada pimpinan, ini seorang sekretaris ini bisa memilih. Ketika fitur approval-nya diaktifkan, fitur approval yaitu ketika ada surat masuk, si sekretaris ini harus meng-approve, harus menyetujui dulu, baru surat itu bisa masuk ke pimpinan. Atau ketika fitur approval-nya tidak diaktifkan, maka setiap ada surat yang masuk, ini langsung akan ditujukan ke pimpinannya. Tapi akun sekretaris ini tetap bisa melihat surat yang masuk ke pimpinannya tersebut. Jadi kelebihan dari hak akses sekretaris ini lebih tinggi daripada operator. Selain dia bisa menginput surat masuk, surat keluar, dia juga bisa melihat aliran surat yang masuk ke pimpinannya sebagai bagian dari pekerjaannya memang mengawasi surat menyurat yang masuk ke pimpinannya. Begitu pula nanti ketika di fitur menu draft. Jadi ketika ada draft surat yang diajukan oleh pengonsep kepada pimpinan untuk ditandatangan, ini seorang pegawai yang berhak akses sekretaris ini bisa melakukan pemfilteran juga, dan dia juga harus melakukan approval ketika memang tadi fitur approval-nya itu diaktifkan. Nah, fitur approval ini hanya bisa diaktifkan oleh seorang admin unit. Jadi tergantung nanti di tempat unit kerja Bapak Ibu ini mengaktifkan fitur approval atau tidak.
ketika dia mengaktifkan fitur approval, maka setiap ada surat yang masuk ataupun ada draft surat yang masuk, itu harus di-approve dulu oleh seorang yang berhak akses sekretaris. Tapi jika tidak diaktifkan, maka nanti surat-surat yang masuk akan langsung menuju ke pimpinannya, kalau memang surat tersebut ditujukan ke pimpinan. Kemudian hak akses yang keempat yaitu hak akses manajemen. Nah, ini biasanya diampu oleh pejabat. Nah, pejabat di sini pada saat ini kan ada yang namanya pejabat struktural dan yang non struktural atau yang kita sebut pejabat fungsional. Nah, untuk yang berhak akses manajemen ini mendapatkan kelebihan yaitu bisa memberikan disposisi. Nah, untuk di aplikasi sini ini kami memberikan pilihan atau opsi apakah nanti seorang pejabat yang non struktural ini boleh mendisposisi atau tidak, atau misalkan ada pejabat-pejabat yang di luar struktur ini boleh mendisposisi atau tidak. Ketika dia boleh mendisposisi, maka hak aksesnya adalah manajemen juga, karena yang hanya yang berhak akses manajemen saja yang bisa melakukan disposisi tadi, seperti itu. Jadi nanti di dalam aplikasi Sinde ini akan ada pilihan seperti itu. Jadi boleh memperbolehkan pejabat yang non struktural ini memberikan disposisi ke bawahan, atau nanti keputusannya pejabat yang non struktural ini tidak boleh mendisposisi. Jadi tergantung dari hak akses dari si pejabatnya tersebut. Jadi tergantung dari nanti settingan dari admin unitnya. Kemudian hak akses yang terakhir adalah hak akses staff. Nah, kalau hak akses staff ini adalah hak akses yang paling rendah di aplikasi Sinde. Jadi dia hanya bisa menerima surat masuk, menerima disposisi masuk, atau menerima informasi masuk terhadap akunnya. Atau dia bisa juga memberikan informasi keluar. Nah, kalau memberikan informasi keluar, ini semua hak akses bisa melakukan. Jadi termasuk staff, jadi ketika ada surat masuk, dia juga bisa menginformasikan surat tersebut ke akun lain. Bahkan ketika kita ingin menginformasikan, kita juga bisa menginformasikan ke akun di luar unit kerja kita. Seperti itu. Baik, kemudian ini adalah susunannya, susunan dari hak akses tadi, yang 5 tadi, ditambah di sana ada super admin. Jadi fungsinya juga hampir sama dengan admin unit, tapi super admin ini hanya ada di Biro Umum dan PBJ beserta Pusdatin. Jadi kami yang mengelola aplikasi Sinde ini. Nah, susunannya seperti ini, dari yang paling bawah itu hak akses staff, dari hak akses yang paling sedikit, yang paling kecil, yang hak akses yang hanya bisa menerima surat, disposisi, atau informasi masuk tadi, kemudian dia bisa memberikan informasi keluar. Yang di atasnya lagi, selain dia bisa menerima surat, disposisi, atau informasi masuk tadi, si operator ini memiliki hak untuk menginput surat masuk atau surat keluar. Jadi nanti tergantung dari admin unitnya, ketika seseorang pegawai itu bisa melakukan penginputan surat masuk ataupun pengambilan nomor surat keluar, berarti dia diberikan hak akses operator. Tapi jika tidak, jadi ketika dia tidak mengelola surat, berarti dia hanya diberikan hak akses staff. Kemudian yang keempat adalah hak akses sekretaris. Dia juga sama tadi, dia bisa menerima surat disposisi informasi, kemudian dia bisa menginput surat masuk, ditambah dia bisa melihat surat masuk yang ditujukan ke pimpinannya. Kemudian memiliki hak akses untuk memberikan persetujuan tadi, approval, ketika memang admin unitnya mengaktifkan fitur approval. Ketika dia mengaktifkan fitur approval, admin unitnya, maka si sekretaris ini harus memberikan terhadap persetujuan terhadap surat masuk ataupun draft surat yang masuk. Gitu. Kemudian manajemen tadi memberikan disposisi dan melakukan tanda tangan elektronik. Ini khusus untuk pejabat struktural saja. Jadi di dalam aplikasi Sinde ini hanya didaftarkan pejabat struktural saja untuk melakukan tanda tangan secara elektronik.
Itu pun nanti tergantung dari pusdatinnya, dia sudah melakukan pendaftaran atau belum ke BSRE. Jadi nanti boleh dicek oleh tim dari Pusdatin apakah nanti para pejabat struktural yang ada di Universitas Teguh Umar ini sudah didaftarkan atau memiliki sertifikat elektronik untuk melakukan tanda tangan elektronik di dalam aplikasi SINDE ini. Kemudian yang atas lagi ada admin unit, yaitu mengakses menu pengaturan. Jadi usahakan ini admin unit ini, akun ini hanya untuk mengelola struktur, jabatan, ataupun penggunanya. Jadi jangan sampai menggunakan akun admin unit ini untuk melakukan penginputan surat. Jadi usahakan akun admin unit hanya untuk mengakses menu pengaturan saja. Jadi kalau untuk melakukan penginputan ataupun pengambilan nomor itu usahakan menggunakan akun operator. Seperti itu. Nah, kemudian di atasnya ada super admin yang bisa mengakses data referensi dan kita bisa mengakses mode penyamaran. Jadi kami ketika ada suatu masalah, ada pengguna yang melapor kepada kami bisa melakukan mode atau kita bisa login sebagai orang yang menjadi permasalahan untuk menginvestigasi apa yang menjadi masalah di sana. Jadi kami harus login sebagai akunnya untuk melihat suatu permasalahan untuk troubleshooting begitu. Jadi kami bisa melakukan mode penyamaran. Tapi tentunya ketika kami melakukan mode penyamaran, kami juga akan tercatat di dalam log atau sejarah suratnya. Jadi ketika kami melakukan mode penyamaran, ketika kami membuka surat, kami juga akan tertera namanya di sana. Jadi nanti di sejarah suratnya itu akan tertera super admin siapa, menyamar sebagai siapa, kemudian membuka surat apa. Nanti akan ada sejarah suratnya tetap seperti itu. Jadi untuk penyamanan bersama dan keamanan bersama ketika kami melakukan mode penyamaran, kami pun juga akan masuk ke dalam sejarah suratnya begitu. Nah, kemudian ini adalah proses bisnis dari aplikasi SINDE. Nah, seperti ini. Jadi surat-surat yang berupa fisik yang dikirimkan melalui kurir, baik itu pos, JNE ataupun misalkan melalui fax, dia akan berbentuk hard copy. Ini akan didigitalisasi dulu oleh operator. Jadi idealnya surat-surat yang masuk yang diinputkan oleh operator ini adalah surat-surat yang berupa fisik yang dikirimkan dari unit di luar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu adalah kondisi idealnya. Tapi ketika nanti misalkan Bapak Ibu operator di Universitas Teguh Umar ini menerima surat masuk dari misalkan unit utama tapi berupa fisik. Nah, itu boleh juga dicoba diinputkan. Tapi keadaan idealnya adalah surat tersebut sudah langsung dikirimkan melalui aplikasi SINDE. Tapi ketika nanti si operator pengirim ini tidak sampai proses pengiriman, nah ini berarti operator penerimanya ini juga harus melakukan penginputan. Tapi idealnya surat tersebut dikirimkan melalui aplikasi SINDE. Jadi idealnya adalah ketika ada surat yang masuk dari internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu operator tidak melakukan penginputan surat. Karena surat seharusnya dikirim melalui operator pengirimnya, melalui aplikasi SINDE. Gitu. Jadi ketika si operator ini melakukan penginputan surat, maka surat tersebut pastilah harus berupa surat fisik yang dikirim dari unit atau instansi di luar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak menggunakan aplikasi SINDE gitu. Nah, untuk surat-surat yang dikirimkan melalui SINDE ini akan langsung masuk menuju tujuannya. Misalkan surat dikirim dari Biro Umum dan PBJ kepada pimpinan universitas. Nah, maka surat tersebut akan langsung masuk ke akunnya pimpinan tanpa melalui operator lagi.
Tapi si operator ini juga bisa melakukan pengecekan ketika ada surat yang masuk tadi melalui sistem yang dikirimkan dari operator pengirim, begitu. Nah, kemudian ketika suratnya sudah masuk, nah ini fungsi dari sekretaris ini bisa dijalankan. Ketika fitur approval-nya diaktifkan, maka sekretaris ini akan melakukan pemfilteran surat. Jadi si sekretaris ini bisa melakukan pemilahan terhadap surat-surat yang mana yang bisa atau boleh diteruskan ke pimpinannya, atau surat-surat mana yang memang harus diteruskan langsung ke unit pengolahnya. Gitu. Jadi itu adalah hak aksesnya sekretaris ketika fitur approval itu diaktifkan. Kalau misalkan fitur approval-nya tidak diaktifkan, maka dari operator surat masuk, itu surat akan langsung masuk ke pimpinannya. Tapi tetap akun sekretaris ini bisa melihat, tapi dia tidak harus menyetujui surat tersebut. Jadi itu bedanya, fitur approval. Kalau fitur approval-nya diaktifkan, sekretaris ini harus menyetujui dulu, meng-approve, baru si surat itu bisa masuk ke pimpinan. Atau kalau misalkan fitur approval-nya tidak diaktifkan, maka si suratnya tersebut akan langsung masuk ke pimpinannya. Tapi si sekretaris ini juga bisa melihat surat yang masuk tadi. Jadi fungsinya hanya pengecekan saja. Dia tidak harus meng-approve, menyetujui dulu, baru surat baru bisa masuk ke akun pimpinannya. Jadi itu tergantung dari pertimbangannya nanti, mau mengaktifkan fitur approval atau tidak, gitu. Kemudian nanti dari pimpinan surat masuk tersebut akan dikonfirmasi atau didisposisi ke bawahannya. Jadi ketika nanti pimpinan menerima surat masuk, dia bisa melakukan konfirmasi, artinya dia akan memproses sendiri, atau dia juga bisa mendisposisikan surat tersebut ke bawahannya. Nah, nanti pejabat yang ada di bawahnya ini juga bisa meneruskan disposisi tersebut sampai ke level staff, gitu. Nah, kemudian di dalam aplikasi Sinde ini juga ketika kita menerima disposisi, ini diharuskan untuk melaporkan setiap disposisi yang memang ditujukan kepada akunnya. Jadi nanti ada yang namanya statistik. Jadi di kami juga sudah berjalan ya skor statistik itu. Jadi ketika kita menerima surat, disposisi ataupun informasi, itu semuanya harus kita lakukan respons. Karena ketika kita tidak melakukan respons, nanti skor statistiknya juga akan menjadi kurang bagus, gitu. Jadi kita juga sudah membuat yang namanya skor statistik ini untuk melihat sejauh mana satu unit kerja itu menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Sinde. Ketika nanti skor statistiknya kurang bagus, berarti fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Sinde ini belum maksimal digunakan di suatu unit kerja, seperti itu. Nah, kemudian ketika tadi disposisinya sudah sampai staff, tentunya para staff ini harus melakukan respons. Responsnya berupa kalimat atau tulisan kepada yang ditujukan kepada pemberi disposisi yang ada di atasnya. Begitu pula dengan yang pejabat yang ada di tengah-tengah. Pejabat yang di tengah ketika menerima disposisi juga harus memberikan laporan kepada pimpinan atasannya. Jadi ketika menerima disposisi diwajibkan untuk memberikan laporan. Laporannya tidak berupa file yang panjang yang ada laporannya, ada kesimpulan, tidak seperti itu. Jadi laporan di sini atau respons di sini adalah kalimat pendek. Misalkan ketika kita menerima disposisi, kita cukup menjawab siap Pak atau baik Pak, akan saya laksanakan. Cukup kalimat pendek seperti itu, nanti juga sudah dianggap kita melakukan respons terhadap disposisi yang masuk atau yang diberikan kepada kita. Jadi bentuk laporannya adalah kalimat-kalimat pendek saja, seperti itu. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Tadi juga sudah dibahas oleh Pak Anuha. Jadi ada yang namanya fitur cek surat.
ketika kita membuka halaman utama dari pesuratan.kemdikbud.go.id, ini akan tampil seperti ini, halaman login-nya. Dan di bawah sana ada fitur cek surat yang tadi sudah dijelaskan. Ketika ada masyarakat menerima surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik itu di unit utama atau di UPT-nya, itu dia bisa melakukan pengecekan suratnya di sana. Ketika memang nomor surat tersebut diambil dari dalam aplikasi SINDE, maka nomor tersebut bisa dilakukan pelacakan. Apakah benar surat yang tadi diterima oleh masyarakat tadi itu memang benar-benar dikeluarkan oleh kementerian. Seperti itu. Itu bisa dilakukan cek surat di sana. Nanti akan diminta memasukkan nomor suratnya, kemudian, nah seperti ini. Nanti masyarakat akan diminta untuk memasukkan nomor surat ketika ingin melakukan pengecekan surat. Nomor suratnya juga harus dituliskan secara lengkap, kemudian ada kode pengamannya, kemudian dicek surat keluar, nanti akan muncul seperti ini, datanya seperti ini. Nah, kemudian ketika nanti si operatornya ini memang membolehkan atau memilih si surat ini bisa di-preview oleh penerima, ini nanti si operator harus memilih dilihat publiknya itu iya. Jadi ketika dilihat publiknya iya, maka surat ini bisa ditampilkan atau di-download oleh masyarakat. Tentunya nanti masyarakat bisa lebih yakin lagi ketika nanti ada tampilan hasil dari scan suratnya, gitu. Kemudian fitur yang selanjutnya yang sebelah kanannya itu ada namanya jejak surat. Kalau jejak surat ini adalah kebalikannya dari fitur cek surat. Kalau cek surat itu adalah dari internal keluar, kalau fitur jejak surat adalah dari masyarakat mengirimkan kepada kementerian atau unit-unit yang memang berada di bawahnya. Jadi surat dari manapun ketika memang ditujukan ke unit-unit yang ada di dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini bisa dilakukan pelacakan suratnya. Caranya juga sama tadi dengan memasukkan nomor suratnya secara lengkap, kemudian memasukkan kode pengaman, serta nanti tinggal cari jejak surat. Nanti akan terlihat seperti ini. Dan posisi terakhirnya akan langsung bisa dilacak. Ada di bagian apa misalkan. Seperti itu. Nah, itu untuk fitur cek surat dan jejak surat. Nah, saya akan menjelaskan cara-cara bagaimana seorang operator melakukan penginputan surat masuk, begitu. Jadi ketika tadi sudah login, sudah memasukkan username dan passwordnya, kemudian di sini akan tampil menu utamanya. Menu utamanya seperti ini. Mas Luki, Ya. mungkin bisa diingatkan tadi saya sudah share link, sudah bagikan link tautan SINDE versi demo. Ya? Oke, jadi oke, bisa baik. sambil dilihat nanti teman-teman. Baik, Bapak Ibu juga bisa langsung ke tautan yang Praktek demonya aja, ya. langsung praktek. Langsung tautan demo, jadi di alamat 118.98.239.30 ya. Username itu dan nanti, password sama ya, Mas? Nah, betul. User dan passwordnya memang sama persis dengan yang versi live-nya. Jadi, Bapak Ibu bisa melakukan coba-coba, misalkan Bapak Ibu diberikan hak akses operator. Nah, itu Bapak Ibu bisa coba-coba di link demonya itu. Mencoba menginput surat masuk misalnya. Nah, itu lebih aman di yang versi demonya. Gitu. Tapi ketika sudah yakin, baru boleh langsung ke versi yang live-nya. Seperti itu. Betul. Jadi Bapak Ibu bisa langsung saat ini juga sambil mengikuti instruksi dari kami, ini bisa sambil mencoba-coba ya. Gitu. Dan mohon izin mengingatkan Mas Luki, kalau ada teman-teman yang nggak bisa login, berarti akunnya baru dibuat. Nah, caranya adalah ketika Halo? Ya. Ya, Mas Luki. Jadi kan tadi teman-teman akan login dengan username dan passwordnya.
Nah, tapi kalau misalkan ada yang belum bisa login dengan username Berarti dan belum password dibuat yang di ya? live, berarti dibuatkannya itu setelah kita narik data Ya, untuk versi betul. demo. Jadi teman-teman bisa minjem yang memang sudah terdaftar aja di Cindenya. Terus nanti yang hak aksesnya staff, jangan bingung kalau tidak bisa menemukan menu yang tambah surat masuk dan surat keluar. Tadi karena Mas Luki sudah menyampaikan yang bisa mengambil nomor, bisa menambah surat masuk itu hak akses di operator dan di atasnya. Kalau hak akses staff nggak ada gitu. Betul. Silakan Mas Luki. Jadi betul yang dijelaskan oleh Mbak Gita. Jadi ketika Bapak Ibu tidak bisa masuk di link yang demo tadi, berarti akun Bapak Ibu ini dibuatkan sebelum kita menarik data ke versi yang demonya. Berarti nanti bisa dibuatkan ulang lagi mungkin oleh admin unitnya di link demonya. Jadi bisa dibuatkan ulang. Misalkan tadi sudah ada di versi live-nya, berarti yang di demonya ini minta dibuatkan oleh admin untuk melakukan tes atau coba di versi yang demo begitu. Nah, untuk melakukan penginputan surat masuk, operator ini bisa mengklik menu surat yang ada di atas, kemudian pilih tambah surat masuk. Nanti akan ada 4 pilihan sifat surat atau jenis surat. Jadi ada surat rutin, penting, rahasia, dan pribadi. Ada 4. Ini untuk membedakan isian dari atau formulir dari penginputan surat masuk. Seperti itu. Nah, tentunya tidak semua surat nanti akan kita input sebagai surat penting. Tidak semua surat dimasukkan sebagai surat rutin. Jadi harus paham juga nih operator terhadap suratnya, tergantung dari isi suratnya, tergantung dari kepentingannya. Gitu. Ketika memang Bapak Ibu menerima surat, ini surat-surat yang berkaitan dengan misalkan kegiatan sehari-hari atau sifatnya hanya sekedar informasi. Jadi kalau misalkan menerima surat seperti itu, bisa Bapak Ibu kategorikan ke surat rutin. Jadi surat-surat yang memang tidak memerlukan jawaban atau tidak memerlukan proses lebih lanjut. Jadi sifatnya hanya informasi saja ke pimpinan. Nah, itu bisa dikategorikan ke surat rutin. Tapi misalkan ada surat yang sifatnya seperti misalkan undangan. Nah, tentunya surat undangan ini harus kita respons. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai surat penting. Jadi untuk mudahnya surat penting itu adalah surat-surat yang memerlukan proses lebih lanjut atau memerlukan jawaban. Nah, itu kita kategorikan sebagai surat penting. Nah, kemudian kalau surat rahasia ini lebih mudah lagi. Kalau surat rahasia biasanya ada tandanya di dalam suratnya atau di amplopnya. Di amplopnya itu ada tulisan rahasia misalnya. Berarti kita simpulkan bahwa surat tersebut adalah surat yang bersifat rahasia, yang tidak boleh dibuka isinya, yang hanya kita inputkan data si pengirim dan penerimanya saja. Itu. Jadi suratnya tetap utuh di dalam amplop atau sampul, dan tetap kita lakukan input, yaitu kita input surat pengirimnya dan penerimanya di unit kerja kita. Kemudian tentunya ketika misalkan nanti ada harus di-scan misalkan, harus di-scan berarti yang di-scan adalah sampulnya atau amplopnya saja. Itu tidak masalah. Jadi khusus untuk surat rahasia apabila ingin di-scan itu bisa Bapak Ibu scan sampulnya atau amplopnya saja. Jadi tidak perlu sampai dibuka. Nah, kemudian ada surat pribadi. Kalau surat pribadi ini yang masuk kategori surat pribadi yang kedinasan, bukan surat pribadi yang benar-benar tentang pribadinya si staf ini misalnya. Yaitu misalkan kayak tagihan asuransi ataupun misalkan dari bank, nah itu kita tidak masukkan ke dalam aplikasi Sinde. Hanya surat-surat pribadi yang bersifat kedinasan saja. Tapi dia menyebutkan di amplopnya itu, dia menyebutkan namanya, bukan jabatannya. Nah, itu kita kategorikan surat pribadi. Tentunya surat pribadi juga tidak kita buka.
Jadi perlakuannya hampir mirip dengan surat yang rahasia. Ketika kita menerima sampul surat yang di situ menyebutkan nama orangnya, maka di situ kita kategorikan surat pribadi, seperti itu. Walaupun kita tahu nama yang disebutkan di surat itu adalah misalkan pejabat, misalkan, berarti itu kita kategorikan menjadi surat pribadi yang kita tidak buka, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita memilih jenis surat tadi, nanti akan tampil formulir tambah surat masuk yang ada di sebelah kiri formulirnya. Nah, ini sebelah kanan ini contoh suratnya saja, ini contoh. Karena idealnya ketika menerima surat dari unit utama seperti ini, misalkan dari Kepala Biro Umum, ini idealnya tidak diinput oleh operator penerima. Jadi akan langsung dikirim oleh operator pengirimnya. Dalam hal ini berarti operator di Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa di Setjen yang akan mengirimkan langsung surat ini kepada pimpinan yang ada di Universitas Tengku Umar. Jadi tanpa diinput lagi, diinput ulang oleh operator yang ada di UTU ya, Universitas Tengku Umar. Nah, ketika memang tadi surat yang dikirimkan oleh operator tadi sudah diinput, maka nanti akan ada tandanya tersendiri. Ketika operator pengirim sudah mengirimkan lewat aplikasi SINDE, kemudian operator penerimanya itu menginputkan ulang, itu nanti akan ada tandanya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita memasukkan nomor, kemudian tanggal, kemudian dari mana, kemudian sampai ke tujuan. Nah, ini ketika kita masukkan tujuannya, ketika memang tadi operator pengirimnya sudah langsung mengirimkan melalui aplikasi SINDE, nanti akan ada peringatan di sebelah kanan ini yang warna merah, itu nomor surat sudah ada. Artinya, operator pengirim sudah mengirimkan atau menginput surat yang kita terima tadi. Jadi si operator tidak perlu melakukan atau tidak perlu meneruskan proses input suratnya, seperti itu. Jadi ketika menerima notifikasi seperti ini, nomor surat sudah ada yang warna merah ini, artinya berarti si operator pengirim sudah mengirimkan surat melalui aplikasi SINDE. Jadi operator penerima tidak perlu melakukan input ulang. Kemudian kami juga sudah melakukan pengupdatean dari kode hal. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu untuk memilih kode hal ini hanya masalahnya saja. Jadi hanya masalah besarannya saja. Ketika ada surat berbentuk undangan atau rapat, mungkin Bapak Ibu langsung mengategorikan sesuai dari substansinya. Misalkan kalau masalah ketatausahaan berarti kode halnya adalah TU misalnya, atau misalkan substansi suratnya itu tentang keuangan, jadi tinggal pilih KU. Nah, untuk saat ini kode hal sudah kami update dengan Permendikbud nomor 3, karena di situ di Permendikbud nomor 3 itu sudah dimasukkan contoh penomoran atau kode hal yang berdigit 4 atau 6. Jadi Bapak Ibu harus memilih kode hal yang berdigit 4 atau 6 di dalam kode hal yang ketika menerima atau menginput surat masuk. Jadi kodenya sudah kita tambahkan. Jadi sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2019. Dan untuk permasalahan yang dikti, ini kita sudah juga masukkan Permenristek Dikti yang nomor 23 juga tahun 2018. Jadi di dalam kode hal ini ada kombinasi antara Permendikbud 23 Dikbud dengan 23 Ristek Dikti tentang substansi pendidikan tingginya saja. Gitu. Jadi nanti bisa dicek di kode halnya itu sudah kami masukkan di sana. Nah, kemudian untuk memasukkan hal ini Bapak Ibu cukup menuliskan kalimat singkat saja. Kalau misalkan suratnya sudah ada halnya, Bapak Ibu bisa langsung tuliskan saja sama dengan yang ada di suratnya. Kemudian untuk isi ringkasan
sebisa mungkin informasi suratnya itu sudah Bapak Ibu tuliskan. Jadi misalkan seperti ini, ada undangan, usahakan ada undangan apa, jam berapa atau pukul berapa, tempatnya di mana, kemudian menggunakan apa misalkan. Nah, itu informasinya sudah terangkum di isi ringkas. Jadi tanpa perlu melihat atau mempreview suratnya, pimpinan ini bisa langsung membaca dari detail atau informasi surat yang diinputkan oleh operator, seperti itu. Kemudian ada tembusan di sini. Tembusan ini sifatnya opsional. Jadi kalau memang surat yang kita terima itu tidak perlu ditembuskan kemanapun, ini bisa kita lewati aja. Tapi kalau memang diperlukan untuk ditembuskan ke pejabat lain, baru Bapak Ibu bisa masukkan di sana pejabat tembusannya siapa. Misalkan perlu ditembuskan ke rektor, atau misalkan surat yang ini tujuannya sebetulnya hanya ke Kasubag. Nah, itu bisa Bapak Ibu tembuskan ke misalkan ke dekan atau ke wakil rektor atau ke mana gitu. Nah, kemudian setelah kita input semua datanya, di sana ada unggah surat dan lampirannya. Jadi yang kita maksud adalah si suratnya ini harus di-scan berikut dengan lampirannya jika ada. Dan jika memang semuanya memungkinkan untuk di-scan atau dipindai. Jadi misalkan ada 5 lembar, sebisa mungkin kelima-limanya ini Bapak Ibu harus pindai dan di-upload di dalam aplikasi Sinde ini. Tapi jika tidak memungkinkan, misalkan ada lampiran atau berkas yang memang bentuknya banyak atau besar seperti itu, yang tidak memungkinkan untuk di-scan satu persatu, Bapak Ibu bisa unggah hanya surat pengantarnya saja. Jadi cukup surat pengantarnya saja yang di-scan, kemudian di-upload sebagai memang persyaratan untuk proses pengelolaan surat masuk. Nah, kemudian setelah diunggah, sudah dilampirkan, kemudian tinggal Bapak Ibu operator klik tambah surat masuk yang ada di bawah. Yang warna biru ini, tinggal diklik, kalau memang datanya sudah lengkap, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Ini hanya konfirmasi aja, apakah datanya sudah benar. Kalau memang sudah yakin benar, tinggal klik OK. Nanti akan muncul seperti ini, surat baru sukses ditambahkan. Nah, itu artinya Bapak Ibu operator tadi sudah berhasil menginput surat masuk. Seperti itu. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Dan di samping kanan dari tujuannya, ini akan langsung ada status suratnya. Yang warna merah ini belum dibaca. Jadi akan langsung terlihat apakah surat tersebut statusnya sudah dibaca atau belum dibaca atau sudah dikonfirmasi. Nah, itu operator menginput itu bisa melakukan pengecekan itu. Jadi ketika nanti ada pertanyaan dari pengirim surat, misalkan suratnya sudah sampai mana, nah itu operator bisa melakukan pengecekan melalui statusnya yang ada di sana. Itu statusnya apa? Belum dibaca, dibaca, atau memang sudah didisposisi bahkan. Nah, itu bisa terlihat di status di samping tujuannya. Nah, kemudian ketika tadi menginput itu ada kesalahan misalkan tadi salah memasukkan di isi ringkasan. Misalkan ada kalimat yang salah. Nah, itu Bapak Ibu operator itu bisa melakukan pengeditan selama status dari tujuannya ini belum dibaca. Jadi selama statusnya ini belum dibaca, ini data suratnya, data informasi suratnya ini masih bisa dilakukan pengeditan. Jadi masih dimungkinkan untuk dilakukan pengeditan dari data atau informasi suratnya. Seperti itu. Kalau misalkan tujuannya itu ada 3 orang, berarti ketiga-tiganya harus berstatus belum dibaca. Baru si operator bisa melakukan pengeditan dari surat masuknya. Tapi kalau ada salah satu yang sudah membuka atau membaca, maka pengeditan sudah tidak bisa dilakukan lagi oleh
operator. Jadi harus dilihat juga nih, ketika ada kesalahan dalam penginputan, ini statusnya harus belum dibaca. Ketika ada satu orang, ya berarti satu orang itu belum membaca surat tersebut. Tapi kalau misalkan ada 5 orang, tapi ada satu tujuan yang sudah membuka suratnya, maka operator sudah tidak bisa melakukan pengeditan lagi. Ini untuk menjaga agar orang yang sudah membuka tadi tidak terinformasikan ketika tadi operator ingin mengubah data suratnya. Jadi untuk menjaga konsistensi dari data suratnya. Ketika memang sudah ada yang membaca, berarti kita sudah menutup akses untuk melakukan pengeditan. Seperti itu. Nah, itu adalah proses dari surat masuk. Nah, selanjutnya adalah proses untuk menginput surat keluar, atau kita menyebutnya pengambilan nomor surat keluar. Jadi, proses penginputan surat keluar, atau kita juga menyebutnya sebagai pengambilan nomor surat keluar. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh yang berhak akses operator. Jadi, hanya yang berhak akses operator ke atas yang bisa melakukan penginputan surat keluar, ataupun kita menyebutnya pengambilan nomor. Nah, caranya juga hampir sama, ke menu surat yang ada di atas, kemudian pilih tambah surat keluar. Kemudian nanti akan muncul hanya satu pilihan di sana, surat keluar saja. Gitu. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau tambah surat masuk tadi ada 4, ada rutin, penting, rahasia, dan pribadi. Kalau yang tambah surat keluar ini hanya satu pilihannya. Nah, nanti ketika sudah diklik, akan muncul hampir mirip formulirnya dengan formulir surat masuk. Tapi bedanya, nanti nomor yang ada di sana, di preview nomor surat, itu akan muncul secara otomatis. Ketika kita sudah memasukkan data suratnya, nomor atau preview nomor surat di sana akan langsung terkreat secara otomatis oleh sistem. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memasukkan nomor agenda ataupun nomor suratnya. Jadi ketika Bapak Ibu bertanya nih, ketika ingin menggunakan fitur tambah surat keluar, artinya Bapak Ibu akan melakukan pengambilan nomor, gitu. Jadi pengambilan nomornya diambil dari aplikasi Sinde. Nah, Bapak Ibu harus syaratnya harus memiliki surat fisik yang seperti contoh di sebelah kanan ini. Jadi surat fisiknya ini sudah ditandatangani dan sudah diberikan cap. Jadi syaratnya untuk melakukan pengambilan nomor atau tambah surat keluar, yaitu suratnya sudah jadi seperti ini, sudah berupa fisik, yang sudah ditandatangan dan sudah diberi cap, tapi nomornya belum ada. Dan tanggalnya juga idealnya juga belum ada nih harusnya. Jadi nomor dan tanggal ini masih kosong. Jadi tapi posisinya surat tersebut, surat yang fisiknya sudah ditandatangani oleh pimpinannya. Baru Bapak Ibu operator bisa melakukan pengambilan nomor ataupun menginput surat keluar. Jadi tujuan dari penginputan surat keluar yaitu pengambilan nomor surat melalui aplikasi Sinde. Ketika Bapak Ibu pengambilan nomornya bukan dari aplikasi Sinde atau dari buku agenda misalkan, berarti Bapak Ibu tidak bisa melakukan penginputan surat keluar di sini. Jadi perlu dibedakan. Harus pengambilan nomornya ini harus melalui aplikasi Sinde. Jadi si suratnya ini tidak boleh diberi nomor dulu. Jadi harus posisinya seperti ini. Jadi penomorannya nanti tunggu dari hasil preview nomor surat yang dari aplikasi Sinde. Ketika kita sudah selesai melakukan penginputan data, baru nanti akan diberikan nomor oleh aplikasi Sinde. Nah, caranya juga hampir mirip dengan tadi penginputan surat masuk, yaitu kita tinggal memasukkan jenisnya. Misalkan surat yang kita buat ini berjenis undangan, berarti kita harus memilihnya surat undangan. Atau misalkan ini bentuknya adalah surat dinas, maka kita harus memilih jenisnya surat dinas. Jadi tergantung dari si fisik suratnya ini. Ini masuk kategorinya apa di Permendikbud nomor 3 tahun 2021. Jadi tergantung dari si formatnya, si pengonsepnya yang buat.
Nah, kemudian kode hal juga sama seperti yang tadi. Kode halnya kita masukkan sesuai dengan Permendikbud tadi 23 tahun 2019 dan 23 tahun 2018 yang Ristek Dikti. Kemudian untuk unit kerja pengolah ini biasanya adalah satu tingkat lebih rendah dari pejabat penandatangan. Jadi misalkan pejabat penandatangannya adalah siapa ya di sana, kepala biro, itu berarti unit kerja pengolahnya bisa kepala bagiannya atau kasubagnya. Atau gampangnya misalkan pejabat penandatangannya ini eselon 1, berarti unit kerja pengolahnya boleh eselon 2-nya. Jadi harus satu tingkat lebih rendah. Atau pejabat penandatangan dan unit kerja pengolah ini sama. Jadi antara unit kerja pengolah dan pejabat penandatangan orangnya sama. Jadi sama-sama misalkan eselon 1-nya atau rektornya, yang tanda tangan rektornya berarti unit kerja pengolahnya juga diisi rektornya. Nah, itu juga bisa. Jadi boleh sama atau dia beda satu level seperti itu. Jadi harus seperti itu. Dan yang diisikan di sana ini harus pejabat strukturalnya. Jadi yang diisikan di unit kerja pengolah dan pejabat penandatangan harus pejabat struktural. Selain itu tidak diperbolehkan. Kemudian di sana ada tujuan surat. Nah, kalau tadi di surat masuk tujuan suratnya hanya internal, kalau di surat keluar ini ada tujuan yang eksternal juga. Jadi ketika kita ingin mengirimkan surat ke unit di luar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, artinya ke kementerian lain atau ke dinas pendidikan ataupun ke lembaga lain, berarti kita pilihnya adalah eksternal. Jadi eksternal ini berarti unit-unit di luar dari lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik itu mau di unit utama atau di UPT-nya, seperti itu. Kemudian di sana ada yang namanya template penerima. Nah, kalau template ini ketika kita menggunakan aplikasi WhatsApp, itu ada yang namanya grup WhatsApp. Nah, ini sama seperti itu. Jadi template penerima adalah ketika kita memang ingin mengirimkan surat yang memang tujuannya hanya kepada grup tertentu atau memang orang-orang tertentu saja. Misalkan kita ingin mengirimkan surat ke hanya eselon 2 di unit kerja kita. Tapi sebelumnya kita harus membuat grupnya terlebih dahulu. Misalkan grup para eselon 2 di Universitas Teuku Umar. Nah, ini si operatornya sebelumnya sudah membuatkan grupnya tersebut. Jadi ketika ingin digunakan, dia hanya cukup tinggal memilih grupnya saja. Nanti orang-orang yang ada di dalam anggota grup tersebut akan langsung menerima surat yang memang tadi ditujukan kepadanya. Jadi bedanya template menerima ini kita tidak memasukkan satu persatu. Kalau di pejabat dan staf ini kita memasukkan namanya satu persatu. Kalau di template kita cukup memasukkan nama grupnya, kita tinggal pilih nama grupnya. Nanti anggota grupnya ini akan langsung otomatis ditambahkan sebagai penerima suratnya. Gitu. Kemudian hal juga sama seperti yang tadi, cukup ditulis singkat saja, halnya singkat tapi menggambarkan dari suratnya. Kalau memang sudah ada halnya di sana, Bapak Ibu bisa langsung kopikan saja apa yang ditulis di lembar suratnya. Kemudian isi ringkasan juga sama seperti yang tadi, cukup diisi kalimat yang ringkas yang menggambarkan substansi dari suratnya. Jadi untuk memudahkan ketika memang si penerimanya ini tidak melakukan preview dari suratnya, tapi informasinya sudah langsung ada di isi ringkas. Tembusan juga sama seperti yang tadi, sifatnya opsional. Kalau memang tidak ada yang perlu ditembuskan, ini bisa kita kosongkan. Kemudian keterangan tambahan ini bisa Bapak Ibu masukkan untuk mempermudah asiparis. Misalkan Bapak Ibu membuat surat fisiknya ini merupakan balasan dari surat sebelumnya. Nah, itu bisa dicantumkan di sana di keterangan tambahan.
surat ini dibuat, misalkan tulisannya begitu, surat ini dibuat sebagai balasan dari surat nomor berapa, kemudian tanggal berapa, halnya apa, atau tentang apa. Nah, itu untuk memudahkan nanti arsiparis di dalam mengelompokkan atau memberkaskan dari surat tersebut. Begitu. Kemudian di bawahnya lagi ada pengonsep surat. Nah, ini pengonsep surat ini berarti kita memasukkan orang yang membuat surat fisiknya, orang yang melakukan pengetikan dari surat fisiknya. Karena terkadang antara operator penginput surat keluar dan pengonsep suratnya adalah orang yang berbeda. Jadi orang yang melakukan pengetikan ini mungkin berhak akses staf. Jadi dia tidak bisa melakukan pengambilan nomor. Jadi dia meminta nomor ke bantuan ke operator surat. Nah, terkadang kan orangnya berbeda nih. Nah, ketika orangnya berbeda, maka si pengonsep surat ini dimasukkan ke sana. Jadi orang yang melakukan pengonsepan surat fisiknya dimasukkan namanya di sana. Agar apa? Nanti ketika suratnya sudah terinput, orang yang melakukan pengonsepan surat juga bisa mengetahui status suratnya. Karena tadi suratnya hanya bisa dilihat oleh operator penginputnya. Tapi ketika si pengonsep suratnya dimasukkan di sana, itu si pengonsepnya juga bisa melakukan pengecekan dari si surat yang dia buat. Jadi draft surat yang dia buat, dia juga bisa melakukan pengecekan dari status suratnya. Kemudian yang paling bawah ada dilihat publik. Nah, itu ada pilihannya ya atau tidak. Jadi tadi ini hubungannya dengan proses pengecekan surat atau jejak surat yang ada di formulir pada saat kita login. Pada saat kita login itu ada menu cek surat keluar dan menu cek surat dan jejak surat. Nah, itu ketika dilihat publiknya ini kita pilih tidak, maka surat fisik yang nantinya kita scan ini tidak akan ditampilkan. Tapi informasi suratnya tetap akan bisa diinformasikan atau bisa ditampilkan. Tapi fisik hasil scan-nya itu disembunyikan. Tapi kalau misalkan dilihat publiknya itu dipilih iya, maka nanti surat hasil scan-nya, surat hasil scan fisik suratnya itu bisa ditampilkan atau bisa di-download oleh orang yang mencari tadi. Jadi untuk memastikan bahwa surat yang dia terima ini isinya adalah isi yang sama, substansinya sama dengan nomor yang memang diambil dari aplikasi Sinde. Nah, kemudian ketika sudah selesai semuanya, informasi suratnya sudah dimasukkan, kemudian nanti akan ada konfirmasi seperti ini. Ini hanya untuk pengecekan saja apakah data yang di-input oleh operator tadi sudah benar semuanya. Kemudian jika sudah memang yakin benar, kemudian tinggal klik tambah di sana. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi nomor suratnya akan di-highlight warna kuning. Jadi sebelum Bapak Ibu tampil seperti ini, nomor yang tadi, yang di sini, yang ini, yang di preview nomor surat, ini jangan dituliskan dulu di suratnya. Jadi sebelum Bapak Ibu mendapatkan seperti ini, warna kuning highlight di nomor surat, ini Bapak Ibu baru bisa menuliskan nomor ini ke dalam surat yang tadi, yang ini. Yang surat yang belum kita beri nomor tadi. Karena tadi kan syaratnya surat fisiknya harus ditandatangani oleh pimpinan, tapi nomor dan tanggalnya ini masih kosong. Nah, ketika kita sudah menuliskan atau memasukkan data suratnya di formulir tambah surat keluar, maka baru kita mendapatkan nomor suratnya. Nah, nomor suratnya ini baru kita tuliskan di fisik suratnya. Baik itu mau ditulis ataupun mau diketik, itu tidak masalah. Jadi boleh, keduanya boleh. Jadi mau ditulis ataupun diketik itu sama aja. Yang penting nomornya ini kita tuliskan yang di highlight warna kuning ini. Kemudian tanggalnya juga langsung kita berikan bersamaan dengan nomornya tadi. Nah, ketika sudah dituliskan nomor dan tanggal, baru ditambah lampiran. Jadi si surat fisiknya itu kita scan terlebih dahulu. Kita pindai,
suratnya dengan lampirannya. Karena suratnya tadi baru kita berikan nomor, baru kita scan, lalu setelah hasil scan-nya sudah kita dapat, kita tambahkan di lampiran di sana. Jadi si suratnya dengan lampirannya yang harus kita tambahkan di sana. Kemudian kita tinggal pilih tadi tambah lampiran, akan muncul seperti ini. Kita tinggal pilih file soft copy-nya, filenya, si file hasil dari pindaian tadi. Kemudian kita simpan. Nah, nanti akan muncul di sebelah kanan seperti ini. Jadi filenya sudah ditambahkan sebagai lampiran. Jadi si suratnya sudah kita tambahkan sebagai lampiran. Jadi setelah tadi dapat nomor di highlight warna kuning, nomornya dituliskan di fisik surat, kemudian suratnya di-scan, kemudian hasil scan-nya ditambahkan di sana. Lalu nanti akan muncul tombol kirim di tengah-tengah atas sini. Jadi tombol kirimnya ini akan muncul ketika kita sudah melampirkan atau men-scan surat fisiknya. Selama ini belum ada lampirannya, maka tombol kirimnya ini masih kita sembunyikan. Jadi prosesnya bertahap. Bapak Ibu harus memasukkan data suratnya, kemudian dapat nomor, nomornya itu ditulis di fisik suratnya kemudian di-scan, kemudian di-upload, baru di sini bisa kita kirim. Kalau memang tadi tujuan suratnya ini adalah internal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik itu di unit utama atau di UPT. Kalau memang tujuannya adalah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berarti tombolnya yang muncul di sana adalah tombol kirim. Tapi ketika kita mengirimkan surat, misalkan tujuannya adalah eksternal, unit-unit di luar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di kementerian lain atau ke lembaga lain, berarti tombol yang muncul di atas ini adalah tombol final. Jadi kita hanya memfinalkan dari proses surat keluar, gitu. Kalau misalkan tujuan suratnya adalah di luar kementerian, berarti kita hanya memfinalkan proses surat keluarnya. Kita hanya berhenti sampai proses pencatatannya saja. Jadi surat tersebut tidak akan dikirim kemana-mana lewat aplikasi, karena pihak yang di luar dari kementerian tadi kan tidak menggunakan aplikasi SINDE. Tapi kalau memang tujuannya adalah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka si suratnya ini akan dikirim setelah kita mengklik tombol kirim yang ada di sana. Selama tombol kirimnya ini belum diklik, maka nanti si tujuannya ini tidak akan pernah menerima surat yang kita input tadi. Gitu. Jadi statusnya ini pasti akan belum dibaca terus, kalau memang si tombol kirimnya ini belum diklik. Jadi syarat untuk dikliknya ini tadi, si data suratnya ini harus memiliki lampiran, baru tombol kirimnya muncul. Jadi kita hanya mengirimkan surat yang memang sudah benar-benar data informasinya lengkap dan sudah ada lampirannya. Jadi harus lengkap seperti itu, baru bisa diproses kirim ke tujuannya, seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu untuk proses pengelolaan surat keluar. Nah, kemudian di aplikasi SINDE ini ada menganut dua cara untuk melakukan pengambilan nomor. Cara yang pertama adalah cara yang tadi, yaitu operator melakukan pengambilan nomor surat keluar melalui menu tambah surat keluar yang atas. Jadi tadi syaratnya, suratnya harus berupa fisik, dan suratnya ini juga harus sudah ditandatangani dulu oleh pimpinannya. Baru kita bisa melakukan pengambilan nomor di dalam aplikasi SINDE. Nah, untuk cara yang kedua, ini adalah masuk ke menu draft. Jadi proses pembuatan suratnya, pembuatan surat dari nol hingga surat tersebut ditandatangan, itu ada di dalam aplikasi SINDE. Jadi nanti surat yang dihasilkan juga berupa surat digital yang berformat PDF. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sana, jadi pengambilan nomor surat keluar itu sudah ada dua cara di dalam aplikasi SINDE. Yang pertama tadi surat berupa fisik, berarti menunya menu tambah surat keluar yang hanya bisa diakses oleh operator surat. Nah, kalau untuk yang menu draft,
ini bisa diakses oleh seluruh hak akses yang ada di aplikasi Sinde. Jadi semua hak akses berhak masuk ke menu draft. Semua pegawai berhak membuat draft surat di dalam aplikasi Sinde. Jadi kalau untuk yang menu draft ini siapapun boleh membuat surat, siapapun boleh melakukan pengambilan nomor nantinya. Jadi ketika dia ingin membuat surat melalui aplikasi Sinde, artinya dia juga nanti bisa melakukan pengambilan surat secara otomatis ketika memang draft surat tersebut sudah disetujui oleh pimpinannya. Gitu. Nah, tentunya ketika kita menggunakan menu draft, tidak hanya kita surat tersebut wajib ditandatangan secara elektronik, tapi surat tersebut juga bisa ditandatangani secara manual. Jadi jangan khawatir, ketika kita menggunakan menu draft, ini tidak harus ujungnya itu tanda tangan elektronik, tapi bisa juga nanti ditandatangani secara manual. Jadi nanti file hasil dari menu draft ini yang berupa PDF tadi, ketika memang pilihannya dari si penandatangan surat adalah tanpa tanda tangan elektronik, artinya berarti surat PDF tadi itu dicetak, baru kemudian ditandatangani secara manual oleh pimpinan yang memang bertanggung jawab. Gitu. Jadi pilihannya bisa surat digital bertanda tangan elektronik atau surat digital yang ditandatangani secara manual. Jadi tetap ada pilihan untuk melakukan tanda tangan secara manual ketika memang tadi si pembuat atau si pengonsep surat ini membuat surat melalui aplikasi Sinde. Tentunya ketika dia menggunakan menu draft ini seluruh prosesnya baik itu dari pengonsepan, kemudian dari verifikasi hingga tanda tangan semuanya tercatat di sejarah draft surat. Jadi ketika nanti ada perubahan, siapa yang mengedit itu nanti ada catatannya di sejarah draft surat. Tentunya beda dengan yang menu tambah surat keluar tadi. Kalau menu tambah surat keluar tadi, kita membuat surat fisiknya di aplikasi Microsoft Word yang proses verifikasinya di luar dari aplikasi Sinde. Tapi kalau di menu draft, proses verifikasinya pun ada di dalam aplikasi. Sehingga dari konsep hingga surat ditandatangan, seluruh prosesnya ada di aplikasi Sinde. Gitu. Nah, ini adalah nama pelaku-pelaku dari menu draft. Jadi ada yang namanya pengonsep, ada verifikator, dan pejabat penandatangan. Dan ini bukan hak akses. Jadi beda. Kalau hak akses tetap ada 5 yang tadi, ada admin unit, operator, staff, sekretaris, manajemen. Nah, kalau ini hanya penamaan saja. Jadi yang namanya pengonsep artinya berarti orang yang membuat draft surat. Kemudian ada yang namanya verifikator, berarti orang yang melakukan paraf ataupun orang yang biasanya kalau di proses surat manual itu orang yang memaraf biasanya kan pejabat struktural. Nah, kalau di proses di aplikasi Sinde ini verifikasi atau orang yang memaraf ini adalah siapapun. Jadi seluruh pegawai bisa dijadikan verifikator. Sama tadi pengonsep juga bisa seluruh pegawai, kemudian verifikatornya juga bisa seluruh pegawai. Tapi tentunya proses verifikasinya juga tetap harus berjenjang. Artinya dari eselon yang bawah langsung ke atas. Jadi tetap berjenjang naik ke atas verifikasinya. Ketika kita memasukkan staf sebagai verifikator, berarti kita harus memasukkan staf tersebut sebagai verifikator pertama. Kemudian dilanjutkan ke eselon berikutnya, sampai eselon yang paling tinggi sebagai verifikator. Dan jumlah dari verifikator ini ditentukan oleh si pengonsepnya. Tentunya nanti si pengonsepnya nanti yang menentukan siapa-siapa yang menjadi verifikator. Tapi syaratnya tadi yang dimasukkan sebagai verifikator harus berjenjang dari yang level bawah sampai ke level atas. Kemudian ada pejabat penandatangan, yaitu pejabat struktural saja yang bisa
menjadi pejabat penandatangan di dalam aplikasi SINDE ini. Karena memang di aturan di Permendikbud nomor 3 tahun 2021 itu sudah sangat jelas bahwa orang yang bisa bertangan di naskah dinas adalah hanya pejabat struktural saja. Jadi selain itu memang tidak diperbolehkan untuk tanda tangan, apalagi kalau tanda tangan secara elektronik di dalam aplikasi SINDE. Nah, kemudian Pak Luki, ya, gimana Pak? mohon maaf Pak Luki, saya potong sebentar Pak Luki. Ya, silakan Pak. Ya, Pak Luki, agar proses acara ini ada interaksi antara peserta dan Bapak, mungkin karena ada slide, sudah beberapa slide. Di sini saya lihat sudah ada beberapa peserta yang chat menanyakan, mungkin sambilan Pak Luki mempresentasikan, mungkin Pak Luki bisa melihat pertanyaan dari yang di chat, khususnya ada Pak Amrullah tadi sama panitia di sini, yang kami tim di sini ada yang bertanya. Maksud kami adalah karena biar satu-satu seperti ini biar Bapak Ibu lebih mengerti gitu Bapak. Mungkin itu saran dari kami Bapak Luki, silahkan Pak Luki. Baik. Saya akan coba jawab pertanyaan dari kolom chat ya, dari Pak Amrullah. Ini apakah surat menyurat ke pihak keluar, apakah bisa dilakukan dengan aplikasi SINDE? Nah, tentunya untuk proses pembuatan surat ataupun pengambilan nomor surat itu bisa dilakukan di aplikasi SINDE. Tapi untuk proses mengirimkan ke pihak luar itu tidak bisa dilakukan melalui aplikasi SINDE. Artinya surat tersebut hanya diambil nomornya melalui aplikasi SINDE, surat fisiknya tetap dikirimkan secara manual oleh kurir seperti itu. Jadi hanya yang menggunakan aplikasi SINDE saja yang bisa kita kirimkan melalui secara sistem. Jadi kita proses kirim suratnya melalui sistem itu hanya kepada akun-akun yang memang ada di dalam aplikasi SINDE. Untuk pihak luar tetap kita menggunakan fisik surat, ataupun kita misalkan mau dikirim lewat email itu bisa dilakukan di luar dari aplikasi SINDE gitu. Kemudian dari panitia ya nih, apa nih? Tentang hak akses operator, Mas, tentang batas pemilihan operator, ada batas nggak penunjukan operator dalam satu unit kerja? Karena selama ini hanya terpusat di TU nih, bukan di TU sih, kalau di sini di biro apa tadi namanya ya, biro keuangan ya. Pertanyaannya apakah mungkin unit-unit kerja itu punya operator juga, jadi tidak terpusat di satu tempat, dan berapa batasannya? Silakan Mas. Baik, jadi tadi sudah saya sempat jelaskan bahwa unit-unit yang memang tidak menangani langsung secara langsung untuk proses pengelolaan pesuratan juga bisa dibuatkan akun operatornya. Jadi tidak hanya di unit seperti TU saja yang ada operator suratnya. Jadi unit-unit lain, misalkan di biro-biro lain ataupun bahkan di Subak, itu boleh dibuatkan hak akses operator. Tapi perlu jadi pertimbangan apakah memang si staf ini yang diberikan operator ini memang diperbolehkan untuk membuat surat atau menginput surat gitu. Jadi perlu jadi pertimbangan hanya seperti itu aja. Jadi kalau memang seorang staf ini boleh mengambil nomor dan dia memang biasa mengonsepkan surat, nah itu boleh diberikan hak akses operator gitu. Karena hak akses operator ini dia bisa melakukan pengecekan surat. Ketika memang tidak ada berkepentingan untuk melakukan pengecekan surat, itu jangan diberikan hak akses operator gitu. Karena memang untuk menjaga keamanan dari data surat yang memang ada di unit kerjanya seperti itu. Jadi jumlahnya pun itu juga tergantung dari kebutuhan ya. Betul, jadi tergantung pimpinannya. Misalkan surat yang masuk ini banyak, misalkan ada ratusan. Kalau misalkan dikerjakan oleh hanya satu orang operator, ini tidak tercover. Oh, berarti
tinggal disesuaikan aja kalau jumlahnya. Jadi misalkan boleh 2, boleh 3, tergantung dari arus dari suratnya, gitu. Ya, menambahkan ya Mas Luki. Ya. Jadi Ibu dan Bapak meskipun memang operator itu tidak dibatasi jumlahnya, kami mengingatkan pemilihan operator juga harus hati-hati. Pertama memang sesuai arahan pimpinan. Kedua memang operator ini adalah orang-orang yang cermat dan punya kedisiplinan gitu ya, tertib. Betul. Karena nanti sebenarnya tadi sempat disinggung, kita nanti ada perolehan skor statistik unit kerja. Nah, salah satu penilaian skor statistik, bukan salah satu, salah 2 malah ya. Kita ada 3 komponen penilaian. Ada 2 komponen yang dievaluasi berdasarkan peranan operator. Peranan operator ketika memproses surat masuk, tadi menambah surat masuk dan mengambil nomor surat keluar. Nanti ada komponen-komponen yang dilihat, yang dievaluasi. Jadi betapa pentingnya operator dalam perolehan skor statistik unit kerja. Jadi sekali lagi kami tekankan, untuk memudahkan komunikasi kedinasan supaya lancar di seluruh unit kerja bisa ngambil nomor, operator tidak kami batasi. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan dan arahan pimpinan. Namun mohon izin penunjukannya juga harus lebih cermat, lebih bijak karena operator-operator ini punya tugas dan tanggung jawab yang besar dan peranannya besar juga untuk perolehan skor statistik unit kerja. Begitu Ibu dan Bapak. Betul. Jadi memang berpengaruh nanti di skor statistik ketika nanti operator yang kita buatkan ini tidak disiplin. Nah, itu akan mempengaruhi sekali ke nilai skor statistiknya. Nah, kemudian ada beberapa naskah dinas yang tanpa TTE, berarti selain itu bisa TTE semua. Nah, itu memang kami berharap juga seperti itu. Jadi semua surat itu kita lakukan dengan menu draft. Tapi memang nanti pada perjalanannya mungkin Bapak Ibu akan merasakan bagaimana membuat surat di dalam aplikasi Sinde dengan surat yang biasa Bapak Ibu konsepkan, misalkan di Microsoft Word. Nah, itu tetap akan ada bedanya nanti. Nanti ada trik-trik khusus untuk melakukan pengeditan di dalam editor di dalam aplikasi Sinde. Jadi memang tidak bisa dibilang mudah juga, tapi bisa dilakukan. Kalau memang misalkan Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan aplikasi Microsoft Word, tentunya nanti sudah familiar dengan editor yang ada di dalam aplikasi Sinde gitu. Nah, kemudian kalau memang surat itu dimungkinkan untuk ditandatangan secara elektronik, maka ya lebih baik menggunakan tanda tangan elektronik. Tapi jika tidak dimungkinkan, misalkan surat tersebut ditandatangani oleh 2 pihak, yang satu kita pihak yang di kementerian, yang satu di pihak luar. Tentunya surat seperti itu tidak bisa kita lakukan tanda tangan elektronik. Karena ketika ada 2 tanda tangan, nah ini tanda tangan yang pada saat yang pertama itu valid, pada saat yang tanda tangan yang kedua itu menjadi tidak valid lagi tanda tangan elektroniknya. Maka khusus untuk surat yang seperti kerjasama begitu itu tidak bisa dilakukan tanda tangan secara elektronik. Untuk surat-surat yang biasa seperti surat undangan ataupun surat tugas itu bisa dilakukan atau bisa ditandatangani secara elektronik di dalam aplikasi Sinde. Ya. Kemudian jadi memang tidak ada di aturan sih, nggak ada disebutkan secara eksplisit ya, Mas Luki, Ibu dan Bapak, bahwa dokumen-dokumen yang dikecualikan tanda tangan elektronik adalah naskah dinas ini itu tidak dibunyikan secara eksplisit, tapi kami menyampaikan dari berdasarkan diskusi memang dokumen-dokumen yang dikecualikan untuk TTE itu ya kalau memang ada ketentuan di peraturan perundang-undangan atau misalkan dokumen hukum biasanya kan memang masih butuh tanda tangan basah ya. Lalu dokumen keuangan terkadang masih sering minta pakai materai begitu. Ya betul, materai. Kemudian ya tadi yang ditandatangani beberapa pihak itu termasuk dokumen-dokumen yang kita sepakati untuk saat ini kita kecualikan untuk tanda tangan elektronik. Ya, jadi tetap masih ada yang surat yang ber-TTE dan tanpa TTE gitu. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Iqbal. Nomor surat ini sudah sesuai dengan Permen nomor 3 tahun 2021. Nah, ya tentunya ketika ada suatu aturan yang baru keluar mengenai tata naskah, tentunya kami dari tim Sinde ini akan langsung melakukan penyesuaian.
begitu. Ketika tadi misalkan kode hal tadi yang saya sampaikan, yang sebelumnya kita menggunakan 2 digit, sekarang kita menggunakan 4 atau 6 digit. Jadi memang sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2021. Jadi yang untuk yang 2 digit sudah tidak bisa dipilih lagi di dalam aplikasi Sinde. Jadi harus 4 digit. Kalau memang kode hal tersebut hanya berhenti di 4 digit, ya, maka kita pilih yang 4 digit tersebut. Tapi kalau memang kode halnya tadi berhenti di 6 digit, maksudnya dari 4 digit itu punya turunannya lagi, berarti harus memilih yang 6 digitnya, seperti itu. Jadi ada yang berkode hal 4 digit dan memang ada yang berkode hal 6 digit di dalam aplikasi Sinde ini. Kemudian bila upload surat, size-nya sampai berapa jumlahnya? Mungkin ukurannya ya, ukuran size-nya itu bisa sampai 50 MB Per file. per lampiran. Jadi kalau misalkan ada 3 lampiran, berarti masing-masing 50 MB, seperti itu. Dan diusahakan ketika Bapak Ibu mengupload file itu berformat PDF. Meskipun apapun file yang Bapak Ibu upload di sana itu bisa sebetulnya. Tapi yang bisa di-preview di dalam aplikasi Sinde ini hanya yang berformat PDF. Ketika tadi Bapak Ibu men-scan surat, misalkan formatnya dari hasil scan-nya itu berupa gambar, maka tidak bisa di-preview di dalam aplikasi Sinde. Jadi akan menyulitkan bagi pimpinan menerima surat, dia harus mendownload dulu, baru dia bisa melihat suratnya. Tapi kalau misalkan formatnya sudah berupa PDF, maka pimpinan bisa langsung mempreview. Ketika diklik, akan langsung tampil suratnya. Jadi yang diutamakan adalah berformat PDF, diusahakan berformat PDF. Kemudian apa nih? Mempermudah surat undangan dan surat tugas bisa Jadi TTE kalau saja. surat undangan sama surat tugas lebih baik TTE aja ya, biar lebih cepat begitu. Oh ya pastinya, betul. Karena memang tadi prosesnya juga bisa kita pertanggungjawabkan dari proses si pengonsepnya membuat surat, kemudian siapa saja yang memverifikasi, semua bisa terlihat di proses menu draft tadi sampai di surat tersebut di TTE. Begitu. Itu semua prosesnya bisa dilihat di sejarah draftnya. Gitu. Jadi bisa dilihat prosesnya. Mau itu dia dieditnya sama siapa, misalkan kemudian disetujuinya oleh siapa, kapan, itu semuanya informasinya ada di sejarah draft. Begitu. Jadi tentunya akan mempermudah dari proses pembuatan surat. Hanya tinggal koordinasi saja. Pastinya tentunya lebih cepat. Kalau misalkan kita membuat surat secara fisik, tentunya proses paraf saja itu harus menunggu orangnya hadir di kantor misalnya. Tapi kalau untuk di menu draft, ini kita bisa mobile. Mau orangnya di kantor atau tidak di kantor, itu tidak akan berpengaruh lagi. Begitu. Kapanpun kita butuh tanda tangan, itu bisa dilakukan. Seperti itu. Itu bedanya dengan tanda tangan secara manual. Mungkin tapi itu. nanti kesiapan untuk penggunaan TTE di Universitas Teguh Umar juga tergantung dari pendaftaran penerbitan sertifikat elektronik di rekan-rekan Pusdatin ya Ibu Bapak ya. Nanti hanya pejabat struktural yang memang diatur di SOTK yang memang mendapatkan hak akses untuk tanda tangan elektronik. Jadi tidak semuanya mendapatkan sertifikasi elektronik untuk keperluan TTE di Sinde begitu. Nah, tadi Mas Luki sudah menyampaikan Mas yang tentang kode klasifikasi yang merujuk pada 2 permen? Ya. Sudah ya? Oh ya, baik. Berarti nanti kalau yang teman-teman di Dikti ini, kalau untuk fungsi fasilitatifnya merujuknya ke Permendikbud nomor 23 tahun 2019 ya. Kalau untuk kode substantif, baru nanti rekan-rekan melihat di Permendikbud Dikti nomor 23 tahun 2018 begitu. Ya, jadi memang di kode halnya ini ada kombinasi antara 2 permen ya. Ya, sambil menunggu ada rancangan. Jadi memang sedang dirancang Permendikbud baru tentang penyelenggaraan kearsipan. Nanti di dalamnya tidak hanya mengatur tentang kode klasifikasi, tapi ada 3 pilar arsip lainnya yang diatur. Jadi mungkin membutuhkan waktu yang cukup cukup lama juga, nggak bisa cepat karena ada 4 pilar arsip yang diatur di rancangan Permendikbud tersebut. Dan sekarang namanya Permendikbud kan tidak hanya di proses internal, tapi juga sampai ke proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi butuh waktu begitu. Baik.
Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan Ini sedikit lagi. masih ada Mas Satu lagi, Luki, satu masih lagi. ada satu lagi. Oh, Ini sudah. surat tugas merupakan bagian dari SPJ dokumen keuangan. Apakah bisa TTE juga? Mungkin saya nyampein dulu, nanti Mas Luki dan Pak Nuha bisa menambahkan ya. Ya, silakan. Ya, jadi yang kita kenal sebenarnya kita tidak melihat itu dokumen keuangan atau bagaimana ya Ibu Bapak ya. Yang namanya surat tugas, dia termasuk jenis naskah dinas atau tidak. Itu pertama kita sama persepsi di situ dulu. Jadi bukan ada namanya surat tugas biasa, surat tugas keuangan. Yang namanya surat tugas ya surat tugas. Substansinya ada yang substansi penugasan teknis, ada substansi yang mungkin dibutuhkan untuk urusan keuangan. Tapi sama-sama jenis naskah dinasnya adalah surat tugas. Kalau ini berbicara naskah dinas, maka harus mengikuti tata naskah dinas. Tata naskah dinas kita nomor 3 tahun 2021. Di sana juga ada mengatur matriks kewenangan penandatanganan naskah dinas, bahwa surat tugas itu harus ditandatangani minimalnya oleh eselon 2. Dan tidak perlu ada atas nama sebenarnya, apalagi dengan nanti aplikasi dari TTE ini, begitu. Nah, kemudian, kalau apakah ini bisa TTE atau tidak, tergantung ini surat tugasnya mau seperti apa. Apakah memang harus apa yang mengharuskan dia tanda tangan basah misalkan. Kalau selama ini masih bisa pakai tanda tangan elektronik, ya silakan saja. Tapi yang perlu diingat kalau sudah menggunakan tanda tangan elektronik, kita sudah say goodbye dengan nomor mundur gitu ya, atau tanggal mundur, kita nggak bisa lagi. Jadi emang harus di saat itu juga memudahkan, tapi yang menyulitkan teman-teman yang ingin mau di luar prosedur begitu. Ya, mungkin Mas Luki atau Pak Nuha, silakan. Pak Nuha, silakan. Halo, Pak Nuha. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ini terkait dengan pertanyaan dari Sulfirman ya, Bapak Sulfirman ini, surat tugas merupakan dari bagian dari SPJ, dokumen keuangan apakah bisa TTE? Bisa. Karena di dalam surat tugas ini bukan kebetulan, diatur juga di dalam tata naskah dinas nomor 3 ini, itu terkait dengan surat penugasan ya, atau surat perintah ya. Jadi ini sebetulnya surat tugas ini hanya sebagai pelengkap dokumen keuangan. Yang dimaksud dengan dokumen keuangan yang tidak bisa di-TTE itu seperti kwitansi atau mungkin berita-berita acara yang mengkaitkan dengan dua orang itu kan sering kadang ya, ataupun berita-berita pengadaan itu yang terkait dengan keuangan itu sulit untuk diterapkan dengan tanda tangan elektronik ini. Tapi yang dimaksud dengan surat tugas ini diatur secara jelas di Permendikbud nomor 3 tata naskah dinas Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini memang ada jenisnya surat tugas itu. Jadi bisa ditandatangani dengan tanda tangan elektronik. Tidak masalah karena ini diatur sesuai dengan peraturan menteri tersebut. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Baik, kita lanjutkan dulu sebentar. Nah, ini adalah bagan alir dari proses tadi, proses di menu draft. Jadi ada pengonsep, verifikator, dan pejabat penandatangan. Untuk verifikator 2 dan sekretaris ini ada tanda bintangnya, artinya ini sifatnya opsional. Kalau yang verifikator 2 ini tergantung dari pengonsepnya. Dia memasukkan berapa orang verifikator. Ketika dia memasukkan 3 orang, artinya berarti ada 3 verifikator di sana. Ada 3 tingkatan verifikator. Kalau dimasukkan 4, ada 4 tingkatan verifikator. Semakin dia memasukkan orangnya banyak, berarti semakin memperpanjang proses alur draft suratnya. Jadi tentunya akan memperlama proses dari sampai surat atau draft surat tersebut ditandatangan oleh pejabat penandatangan. Tapi minimal di sana harus ada 1 orang verifikator. Tentunya ketika minimal tadi aja ada 1 orang verifikator, tentunya pengonsep harus memasukkan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah pejabat strukturalnya. Jika memang tadi hanya ingin memasukkan 1 orang verifikator, tentunya harus memasukkan 1 pejabat struktural di sana. Tapi kalau misalkan dirasa ada staf yang ingin dimasukkan sebagai verifikator, itu juga diperbolehkan. Jadi siapapun yang ingin dijadikan
verifikator ini diperbolehkan di aplikasi Sinde, termasuk tadi pejabat yang non struktural ataupun staf begitu. Nah, prosesnya juga harus berjenjang seperti ini. Jadi ketika ada 3 orang pegawai, ketiganya ini harus prosesnya berjenjang ke atas. Jadi ketika ada staf dan ada pejabat struktural, berarti harus dimasukkan stafnya terlebih dahulu, baru pejabat strukturalnya. Jadi prosesnya harus bertingkat, sama seperti proses manual. Kita minta paraf kan biasanya dari yang bawah dulu, baru ke atasannya, seperti itu. Kemudian ketika sudah di verifikator terakhir, ini ada sekretaris di sana. Sekretaris juga diberi tanda bintang. Nah, ini juga tergantung dari setting admin unitnya. Dia mengaktifkan fitur approval atau tidak. Ketika diaktifkan fitur approval, artinya si akun sekretaris ini akan otomatis menempel di akun pejabat penandatangan. Jadi ketika ada konsep surat yang diajukan oleh si pengonsep, ini akan diperiksa oleh sekretaris terlebih dahulu, tanpa si pengonsep ini memasukkan nama sekretarisnya. Jadi karena dia tadi sudah diaktifkan melalui fitur approval, sehingga sekretaris ini otomatis akan berada di depan sebelum pejabat penandatangannya. Seperti itu. Jadi otomatis ketika diaktifkan fitur approval. Ketika tidak diaktifkan, baru dia dari verifikator terakhir yang dimasukkan oleh pengonsep akan langsung masuk ke akun pejabat penandatangan. Nah, itu bedanya. Jadi ketika mengaktifkan fitur approval, otomatis sekretaris ada di sana. Kalau tidak diaktifkan, berarti dari verifikator terakhir, kalau ada 2 orang verifikator, berarti dari verifikator 2 langsung ke pejabat penandatangannya. Kemudian di pejabat penandatangan nanti akan diminta untuk memasukkan passphrase. Passphrase ini adalah semacam password sebetulnya, tapi dia khusus untuk melakukan persetujuan di dalam aplikasi Sinde. Jadi kita harus bedakan antara password untuk login aplikasi Sinde dengan password untuk melakukan persetujuan atau tanda tangan secara digital di dalam aplikasi Sinde yang kita sebut dengan passphrase gitu. Jadi sama seperti password tapi dia khusus untuk persetujuan surat. Kemudian ketika sudah disetujui, maka nanti file PDF tadi, file suratnya akan langsung terbentuk. Kemudian nomor dan tanggalnya akan otomatis tampil di hasil file PDF-nya. Jadi ketika kita membuat konsep di dalam menu draft, nomor dan tanggal serta nanti tanda tangan elektroniknya akan langsung ditempelkan di hasil dari file PDF-nya. Begitu. Kemudian akan muncul juga link surat keluar yang berupa nomor surat. Jadi nanti akan ada namanya link surat keluar yang apabila dia diklik itu akan masuk ke formulir tambah surat keluar. Jadi formulirnya akan nanti bergabung sama dengan formulir tambah surat keluar yang diinput oleh operator. Tapi bedanya tadi ini melalui menu draft. Tapi proses akhirnya ketika sudah ditandatangan, formulir akhirnya akan masuk ke menu tambah surat keluar. Kemudian di formulir tambah surat keluar tadi akan langsung file suratnya tersebut akan langsung di attach sebagai lampiran di formulir tambah surat keluar. Jadi nanti si pengonsepnya ini tinggal mengirimkan surat keluar. Jadi tinggal diklik tombol kirimnya saja yang tadi, tombol kirim yang ada di tengah atas tadi. Kalau di proses tambah surat keluar harus ada data suratnya, kemudian ada data lampiran suratnya, baru muncul tombol kirim. Tapi kalau dari suratnya itu berasal dari menu draft, itu suratnya akan langsung otomatis sebagai attachment. Kemudian si pengonsepnya ini tinggal melakukan proses kirim atau proses final. Jadi tergantung dari tujuan suratnya. Kalau tujuan suratnya adalah internal Kemdikbud, berarti prosesnya proses kirim tadi. Tapi kalau di luar dari Kemdikbud, berarti prosesnya adalah proses final. Jadi dia hanya memfinalkan saja untuk
proses dari surat keluar, begitu. Nah, ini adalah proses sederhananya. Nah, kemudian di sini ada proses lengkapnya. Nah, ini saya tidak akan jelaskan terlebih dahulu secara rinci, tapi intinya adalah nanti setiap dari pelaku di menu draft, yaitu pengonsep, verifikator, sekretaris, dan pejabat penandatangan, ini semuanya bisa melakukan pengeditan dari draft suratnya. Jadi semua orang yang terlibat yang dimasukkan oleh pengonsep ini akan bisa melakukan pengeditan. Kalau di proses manual kita harus mencoret-coret fisik suratnya. Kalau di proses di aplikasi Sinde, ini ketika sudah diajukan, ini bisa langsung diedit. Jadi tanpa harus kita coret, itu bisa kita langsung ganti. Misalkan kita adalah sebagai verifikator. Nah, itu verifikator ini bisa langsung mengganti dari substansi suratnya. Jadi tanpa dia harus mencoret-coret, dia langsung bisa melakukan pengeditan dari suratnya. Semua bisa melakukan pengeditan, baik pengonsep, verifikator, sekretaris, dan pejabat penandatangan. Di sana juga disediakan sarana untuk komunikasi antara pengonsep, verifikator, sekretaris, dan pejabat penandatangan. Di sana ada komentar, ada kolom komentar di sana. Nanti masing-masing bisa memberikan komentar terhadap status dari draft suratnya, begitu. Dan nantinya ketika memang surat tersebut sudah disetujui oleh pimpinan dan dia akan diminta tadi memasukkan paspres di sana dan nanti akan ada pilihannya. Jadi jika sudah disetujui oleh pimpinan, kemudian memasukkan paspres, nanti akan diminta untuk memilih mau menggunakan tanda tangan elektronik atau tidak. Nah, ini bedanya nanti di sini. Ketika itu pilihannya adalah iya dengan tanda tangan elektronik, maka file PDF-nya nanti akan lengkap muncul. Jadi ada nomor suratnya, ada tanggal suratnya, dan ada QR code di kolom penjabat penandatangan. Yang biasa ditandatangan secara manual, itu akan muncul QR code di sana. Dan kemudian file tersebut akan langsung ditambahkan sebagai lampiran surat keluarnya. Nah, nanti link surat keluarnya akan muncul yang berupa nomor surat, yaitu dia bisa diklik link surat keluarnya, akan langsung masuk ke formulir tambah surat keluar. Tapi kalau tadi pilihannya adalah tidak menggunakan tanda tangan elektronik, berarti nanti nomor dan tanggal tetap akan otomatis muncul di draft suratnya, tapi bedanya si pengonsep harus mencetak atau sekretaris harus melakukan pencetakan dari hasil file PDF tadi, kemudian dimintakan tanda tangannya secara fisik ke pimpinannya, baru dia diupload ulang di formulir tambah surat keluar. Dan baru nanti dia tinggal kirim atau memfinalkan surat keluar tersebut. Nah, itu berarti proses dari menu draft ini selesai. Mungkin itu dari saya. Mungkin mau dilanjutkan oleh Mbak Gita, silakan. Bentar Mas Luki mau menambahkan ini yang pertanyaan Pak Zulfirman ya. Pernyataan. Berarti, aduh mana tadi? Oke, udah saya chat. Ya? Sudah dijawab di chat saya. Iya, kan ini pernyataannya berarti bisa diartikan semua dokumen yang ditandatangan oleh pejabat perbendaharaan, KPA, PPK, bendahara, PPSPM harus basah. Gitu ya pernyataannya ya. Ini Pak Anuha tadi menjawab di dalam Sinde, TTE hanya untuk pejabat struktural sesuai dengan matriks kewenangan yang terdapat pada lampiran Permendikbud nomor 3 yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan. Baik, jadi begini ya Ibu dan Bapak ya, ketika kita bicara naskah dinas, sekali lagi naskah dinas itu hanya boleh ditandatangani oleh pejabat struktural. Nah, ketika pejabat perbendaharaan mau menandatangani naskah dinas, diperhatikan dulu, apakah memang di peraturan keuangan itu dibunyikan memang harus membunyikan si jabatan perbendaharaannya. Misalkan mau bikin apa biasanya? Surat tugas, apakah memang harus dibunyikan pejabat pembuat komitmen? Atau sebenarnya kalau memang jabatan strukturalnya itu mengampu jabatan perbendaharaan, maka yang dimunculkan dalam naskah dinas tersebut ya jabatan strukturalnya Ibu Bapak. Jadi tidak menyalahi aturan naskah dinas. Begitu. Nah, kalau misalkan memang dokumen-dokumen keuangan itu dan diatur memang di peraturan Menteri Keuangan memang harus membunyikan nama jabatan perbendaharaan,
Nah, ini berarti menjadi tunduk ke peraturan Menteri Keuangan, begitu ya Pak Anoha ya? Betul. Ya, kecuali kalau memang hanya kebiasaan, memang terbiasa begitu Ibu, begitu Mbak. Nah, ini yang perlu kita cermati bareng-bareng. Apakah memang diatur atau tidak? Kalau tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan Menteri Keuangan untuk urusan dokumen keuangan, ikuti tata naskah dinas kita. Artinya, semua naskah dinas Kemendikbud harus ditandatangani oleh jabatan strukturalnya. Lebih enak kalau jabatan struktur, ya si pejabat pembendaharaan itu diampu oleh jabatan struktural. Jadi, Ibu dan Bapak bisa memunculkan jabatan strukturalnya saja. Jadi tidak menyalahi aturan. Begitu. Nah, ini tadi pernyataan yang kedua, surat tugas karena ditandatangani rektor, wakil rektor, kabiro yang bukan pejabat pembendaharaan, bisa dengan TTE. Nah, tadi soalnya ada yang bertanya, jadi surat tugas ini pakai TTE atau tanda basah, Mbak? Pertanyaannya begitu ya. Nah, kalau kami sih menyampaikan kalau karena surat tugas tadi itu adalah naskah dinas, ya memang kalau bisa ya pakai tanda tangan elektronik. Seperti itu. Begitu, Pak Noha, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, sekaligus syarat daripada matriks kewenangan penandatanganan surat tugas ini adalah minimal eselon 2. Jadi di situ dijelaskan ya, jadi minimal eselon 2. Jelas sesuai dengan metrik kewenangan bahwa surat tugas itu bisa ditandatangani secara elektronik karena di situ dipersyaratkan bahwa minimal yang menandatangani surat tugas adalah pejabat eselon 2. Makasih. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari pernyataan kami tentang surat tugas supaya jelas dulu sebelum kita mungkin berlanjut. Ya. Dekan apakah setara eselon 2? Nah, ini kita secara ini nggak begitu nggak begitu paham persis eselonisasi di PTN ya, Mbak Gita ya. Jadi ini kan dari Pak Musrial ini menanyakan apakah dekan itu setara eselon 2 gitu. Ini kita membicarakan struktur di Sinde atau bagaimana? Karena kalau struktur di Sinde memang kita ada perjenjangan, tapi perjenjangan di Sinde itu bukan seperti eselonisasi yang diatur di SOTK ya, Mas Luki ya. Betul. Jadi ini penjenjangan di struktur Sinde hanya untuk memungkinkan siapa akses, untuk membedakan hak akses juga. Memungkinkan siapa bisa mendisposisi siapa yang di atas dan di bawah begitu. Jadi jangan bingung Ibu Bapak, waduh ini eselonnya berapa di sini, kok di Sinde dicantumkannya eselon 2 begitu. Ya ini hanya untuk memudahkan sistem membaca siapa yang berhak memberikan disposisi kepada siapa. Biar kelihatan jenjangnya aja ya. Betul. Bahkan staf pun dicantumkan sebagai eselon 5 kalau nggak salah. Ya, eselon 5. Ini untuk jadi kalau jangan bingung. Ya jangan kemudian rancu dengan SOTK gitu. Ini jabatan-jabatan di sistem ini memang untuk hanya membedakan dan terkait dengan hak akses seperti itu mungkin untuk membedakannya. Nanda saja. Iya. Eselon 0 menteri kita buatnya eselon 0 kalau di Sinde ya. Lalu ada eselon 1, 2, 3, 4 dan menteri 5. eselon 0 gitu. Ini hanya penanda aja seperti klaster aja di dalam aplikasi ya. Gitu. Baik. Ini tadi kan kalau saya diskusi sama panitianya lebih fokus untuk kesiapan penggunaan Sinde di Universitas Teguh Umar ya Ibu Bapak ya. Kalau kami lihat dari admin unitnya, dari struktur yang sudah dibuat di Sindenya sudah baik ya. Unit kerjanya sudah benar, sudah sesuai jenjangnya. Lalu unit nomor suratnya semua kalau kita lihat di Universitas Teguh Umar ya Mas Luki ya, terpusat di satu pintu ya. Itu juga udah bagus. Kemudian juga di struktur jabatannya juga sudah benar, nama jabatannya tidak tumpang tindih dengan nama struktur, sudah benar. Sudah lengkap juga kayaknya nama jabatannya ya. Kemudian juga di pengaturan penggunanya juga sudah diberikan hak akses. Nah, paling tadi catatannya nanti admin unit ya segera buatkan operator-operator di unit-unit kerjanya gitu. Jadi jangan sampai admin unitnya jadi bertugas mengambil nomor juga. Meskipun sebenarnya bisa ya. Karena tadi hak akses yang tinggi dia bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh hak akses di bawahnya. Tapi tadi semuanya punya peranan masing-masing. Untuk keberhasilan di Sinde semuanya punya peranan masing-masing. Nah, tugasnya admin unit itu juga sangat berat ya kalau menurut kami ya. Karena harus nguprek Sinde gitu, ngatur struktur unit kerja, jabatan, pengguna. Jadi lebih baik admin unit itu berfokus di sana saja dulu tugasnya. Kalau untuk menambah surat masuk, menambah surat keluar, silakan teman-teman operator yang melakukannya begitu.
Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan karena tadi fokusnya kesiapan penggunaan SINDE nih. Kalau dari struktur adminnya sudah baik, strukturnya sudah siap di SINDE, sudah siap digunakan, sekarang kita menanyakan kesiapan operator. Tadi Mas Luki sudah menjelaskan panjang lebar tentang langkah-langkah ketika harus menambah surat masuk dan langkah-langkah ketika mengambil nomor surat keluar yang bukan melalui menu draft surat gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan, mungkin ada operator di sini yang masih bingung di langkah-langkahnya. Ini saya perhatikan di struktur unit kerja, ini tiap fakultas ini kayaknya dibedakan ini, Kit. Jadi fakultas pertanian, penomorannya di fakultas pertanian. Oh, kalau Jadi fakultas hanya per yang nomor ya? di rektorat aja nih yang ikut universitas. Nggak gitu. apa-apa juga sih, yang Ya, penting nggak masalah sih sebenarnya. nggak masalah. Nggak, maksud saya apa memang sengaja dibedakan seperti itu, atau memang seperti apa penomorannya di Universitas Teguh Umar ini? Baik, mungkin bisa dijawab dari moderatornya. Sebenarnya unit nomor surat ini menentukan keberlanjutan nomornya ya. Jadi kalau misalkan semuanya di unit nomor suratnya di Universitas Teguh Umar, berarti pusat penomorannya di Universitas Teguh Umar, semua unitnya Universitas Teguh Umar akan melanjutkan, nomornya akan selalu melanjutkan. Hanya ada satu penomoran ya, berarti. Hanya satu sumber penomoran. Tapi kalau misalkan teman-teman direktorat, unit nomor suratnya di Universitas Teguh Umar, sementara fakultas gitu. masing-masing sendiri, berarti nanti penomoran di fakultas pertanian ya akan sendiri berlanjutnya 1, 2, 3, nanti fakultas apalagi di sana namanya fakultas perikanan. Ya, fakultas perikanan dia akan mulai 1, 2, 3. Jadi sendiri-sendiri mereka di fakultas. Kalau memang seperti itu juga tidak masalah. Yang penting penomorannya terpadu begitu. Penelusurannya jadi memudahkan. Tapi kalau seandainya dipusatkan, semua pun kita punya solusi terkait dengan keadaan ya, kondisi seperti itu pun bisa gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas operator? Karena kalau adminnya udah oke, operatornya udah siap, sebenarnya tinggal jalan aja sih sebenarnya. Langsung jalan, ya betul. Ya. Nanti terakhir kita bicara tentang skor statistik dulu, tapi sebelum ke skor statistik yang paling penting tahu dulu nih tugasnya dan permasalahannya. Karena kalau skor statistik kan sebenarnya alat ukurnya kami untuk mengevaluasi apakah memang menu dan fitur yang ada di SINDE ini sudah bisa dimanfaatkan dengan maksimal ya oleh Ibu dan Bapak di unit kerja begitu. Silakan. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan ataupun didiskusikan. Betul. Ini admin unitnya hadir ya, Ibu Dian ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Dian, atau mungkin teman-teman operator di sini, silakan. Mungkin yang tadi sudah coba-coba di ada versi kendala demo, atau tidak? Ada yang menanyakan. Biasanya baru muncul masalah kalau kita udah langsung mengakses di sana ya. Gitu. Nggak ada? Sudah aman? Kalau sudah aman, kita langsung lihat ke skor statistik dulu nih. Bu Gita? Ya? Silakan, Bu. Suaranya terseret-seret. Ada Bu Dian mau bertanya. Oh, silakan, Pak. Bu Dian. Baik, Bu Dian. Silakan, Ibu. Begini, Bu Gita, bagaimana kalau kita langsung... Kalau putus, Bu. Terputus. Suaranya hilang ya. Suaranya hilang. Ini mungkin sinyalnya tidak stabil. Koneksinya tidak stabil, Ibu. Suaranya terseret-seret. Silakan, Bu. Oke, langsung. Ya, silakan. Baik. Mengenai apa tadi untuk operator, bagaimana kalau langsung try saja, Bu? Langsung apa, Ibu? Langsung dicoba. Iya. Silakan langsung dicoba. Tadi kami mengingatkan ketika Mas Luki memaparkan, lebih baik teman-teman langsung eksekusi supaya tahu masalahnya di mana gitu. Mungkin ada yang mau kita bagikan layarnya ya. Ini Mas Luki tinggal stop bagikan layarnya.
Nanti siapa yang teman-teman operator yang mau mencoba di link demonya, silakan Berbagi layar. ya berbagi layar, share screen. Barangkali teman-teman yang di unit kerja ya, yang di fakultas terutama. Boleh. Silakan, Bu. Ini kami mengingatkan ya, jadi Budian, admin unit sebaiknya jangan bertugas untuk memproses surat masuk ya Bu ya, surat keluar gitu. Lebih baik Ibu fokus dengan teknis admin unitnya begitu. Boleh untuk anak. Silakan siapa saja Ibu dan Bapak, kita belajar bersama, diskusi bareng-bareng. Oh ya, Siapa yang mau Hila. Oke, sekretaris. Sudah praktek aja. Bu Gita? Ya. Mungkin perlu kita coba untuk sekretaris rektor, Pak, Bu ya, kaitan dengan memfilter surat-surat untuk pimpinan tadi, Bu ya. Jadi mohon waktu sebentar untuk membuka layar uji cobanya, Bu ya. Boleh, silakan, Bu. Di grup. Share lagi. Di sini share lagi. Nggak di WA itu di bukan di situ. Ada aslinya. Ada 3 berapa IP dari. Oh iya. Pak ini yang nanya itu Dari WA. di WA yang mana? Di WA di Pak. Ibu di WA di Pak dalam buku. Ya. Terus? Pak. Ini. Makanya tadi. Kalau share rumah. Sebelah. Ada TV ya? Ada TV Pak. Sebelah 8. Titik 98. Titik 239 titik Lexus garing kaki namanya Hilang. Siti titik hilang. Budian, mohon izin, ini berarti penggunanya sudah diaktifkan fitur approval-nya ya sebagai sekretaris ya? Sudah. Baik, sebelumnya ini kami sampaikan ini tampilan lama ya Ibu Bapak ya, yang warna-warni seperti ini. Jadi sebaiknya dipindahkan ke tampilan baru, karena kalau tampilan lama nanti ada kesulitan ketika menelusuri surat. Tampilan baru ada di bagian paling bawah pojok kiri. Ada pindah ke tampilan baru. Oh, ini, nah itu ya, betul. Ya itu, yang biru. Tapi ini, nah iya, coba. Nah itu, jadi pastikan Ibu dan Bapak semuanya nanti ketika membuka Sinde yang di versi live, tampilannya seperti ini ya, hitam putih biru ini. Selain proses memuatnya atau loadingnya lebih cepat, tidak ada permasalahan di penelusuran surat disposisi atau informasi gitu. Ya, silakan Ibu. Ini kita mau praktikkan apa? Ini untuk memfilter surat masuk untuk Pak Rektor, Bu ya. Memfilter surat masuk, artinya mau melihat bagaimana sekretaris itu
mengakses surat masuknya pimpinan dan memberikan approval terhadap surat masuk pimpinan, begitu Ibu? Iya, betul. Oh ya, sudah. Berarti ini sekretarisnya Ibu Siti Hila? Ibu Siti Hilang. Ya, berarti tinggal masuk ke daftar surat masuknya. Belum ada lah. Tapi ini belum ada ya, Belum ada kan, belum Tapi ini mulai. belum ada yang ini karena kita mengambil datanya, saya lupa kapan ya Mas Luki ya cut off-nya ya, kita ngambil narik data dari sini ya. Kapan ya? Lupa. Ya ini kayaknya kalau baru-baru aja masuk ke sekretaris memang belum Ada di belum akunnya. muncul. Kalau nggak mungkin untuk demo bisa salah satu mungkin masukin surat apapun gitu, nggak apa-apa, operator Ya, masuk sebaiknya satu. dari di input surat aja. Iya, dari Ya, input jadi surat mulai dulu dari aja. tambah surat bertahap masuk. gitu. Jadi Ibu jadi operator dulu, Ya. dari operator masuk surat 1 atau 2 gitu ditujukan ke pimpinan, Betul. rektor atau dekan atau kepala fakultas gitu mungkin. Tujuannya langsung pimpinan yang punya sekretaris yang sudah Ya, ada. diaktifkan approval-nya biar lebih mudah. Jadi ini Bu Siti Hilanya logout dulu, operator saja Bu, siapa yang Hilang sebentar ya. operator saja yang coba menambah surat masuk. Jadi seolah-olah Ada surat masuk. surat eksternal ya. Kita bicaranya surat eksternal ya. Kalau surat internal, kalau misalkan proses surat masuknya didapat dari surat keluar, udah otomatis nggak perlu pakai tambah surat masuk. Ya. Ya. Jadi Bu Bapak, surat masuk itu ada 2. Ada yang berasal dari proses surat keluar dari unit lain. Jadi operator di unit lain mengambil nomor surat keluar lalu menyelesaikan sampai proses kirim ke tujuannya, maka menjadi surat masuk di unit kerja Ibu dan Bapak. Dan ada juga surat masuk yang memang Ibu dan Bapak operator input sendiri. Karena surat dari luar itu sifatnya misalkan fisik atau dikirimkan lewat POSL begitu ya. Jadi Ibu mengunduhnya dan kemudian menambah surat masuknya sendiri dengan tambah surat masuk. Seperti itu. Nah, ini kita seolah-olah dari luar kita input surat masuk untuk pimpinan kita. Ya, ini di tampilannya diubah dulu. Jadi pertama kali mengakses mungkin Ibu dan Bapak harus langsung mengingat untuk mengubah tampilannya ya menjadi tampilan baru seperti ini. Silahkan. Ini di toolbar yang atas ada beranda, surat, pengaturan, laporan, bantuan. Ibu Bapak bisa pilih di surat. Bu Gita, maaf. Ya. Kita maaf ke Ya. aplikasi yang Ibu berikan ke yang di WA. Di sini dia tidak ada apa-apa di sini, di apa namanya di tampilannya. Tapi kalau seandainya dibuka lewat HP tadi sama Hilal itu ada suratnya Ibu. Maksudnya ada surat masuk yang di aplikasi yang di HP Ibu Hilal. Iya, karena kan versi live, Ini Bu. sudah Versi live, Pak Heri. Ada versinya ya. Karena Tapi versi ini live. sebagai admin Ibu nih. Iya, Pak Heri. Jadi kan tadi saya sampaikan yang di versi demo ini kami hanya menarik data-data di tanggal tertentu. Jadi kemungkinan jika kami menarik data untuk versi demo ini belum ada transaksi surat begitu. Nah, sementara di versi live itu baru-baru aja mungkin ada transaksi surat ke pimpinannya. Jadi memang beda. Makanya kita mau mencoba di versi demo kan kita nggak mau ngutek-ngutek yang di versi live ya Ibu Bapak ya. Jadi kita coba di versi demo dimulai dari kita coba dulu bikin surat masuk. Surat masuk nanti tujuannya ke pimpinan yang punya sekretaris yang sudah diaktifkan fitur approval-nya. Nanti kita bisa lihat per tahap jadinya. Memang jadi ada perbedaan data ya Pak Heri ya, karena memang kita versinya berbeda. Baik, ini ditambah surat masuk. Nah, di sini bisa di pojok kanan ya ada tombol tambah surat itu yang berwarna biru. Di samping reset ada di pojok kanan ada tombol tambah surat. Ya, di situ pilih mau surat rutin, penting, pribadi atau rahasia. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Luki ya, kalau rutin itu ya dia sifatnya biasa seperti itu. Kalau penting itu harus segera ditindaklanjuti ya. Kita coba surat penting aja. Kita pilih di surat penting.
Tidak ada data. Kenapa ini Mas Luki? Ini Hak aksesnya operator hak itu bukan. aksesnya Yaumil Hanita, hak akses apa ya? Coba. Coba di menu suratnya, yang atas. Operator itu. Oh, ada ya. Oke. Coba pilih yang atas. Bukan, yang di menu suratnya. Yaumil Hanita. Ya, di situ. Itu sudah operator Ibu. Tambah surat masuk. Bawah. Coba di situ. Ya. Oke, ada Yaumil salah. Hanita, hak aksesnya staff sih Mas. Aku cek di pengaturan pengguna versi demo. Oke, makanya. Ini hak aksesnya staff. Kalau kami cek di hak akses, ditambahin aja kali ya. Mungkin bisa dicoba oleh Bu Dian kali ya, biar Bu Diannya juga Bu Dian sudah cukup paham Bu untuk pengaturan pengguna. Misalkan silakan dimasukkan Bu Dian, kita coba tambahkan hak akses untuk siapa tadi namanya? Yaumil. Karena kita lihat bersama-sama ya. Bu Dian silakan masuk dulu. Ya. Kemudian masuk ke pengaturan. Pengaturannya. Administrasi akses pengguna. Silakan filter namanya bisa di kanan Ibu. Klik kiri. Namanya Bu. Di kolom itu ada username, ada nama, NIP, email. Ibu pilih yang kolom kedua yang nama. Nama Bu, nama. Ya, klik kiri ya, filter. Silakan masukkan nama tadi Yaumil lengkap, nama lengkapnya. Ya, diklik Yaumil Hanitanya, username-nya. Bukan. Username ya boleh, itu boleh juga. Nah, di sini Ibu bisa lihat ya hak aksesnya hanya staff. Jadi memang tidak bisa mengambil nomor surat menambah surat masuk atau ini ya, sekarang ditambahkan. Oke. Sama staff subbagian. Ya. Jadi kami ingatkan jabatan di SINDE itu bukan jabatan yang ada di SKP. Jabatan yang ada di SINDE itu jabatan struktural atau jabatan staf pada unit yang terkecil. Jadi operator itu bukan jabatan, tapi hak akses ya Ibu Bapak ya. Sekretaris juga jangan sampai ada pengguna yang dia itu sekretaris tapi ditulisnya jabatan sekretaris, sementara hak aksesnya hanya staf. Karena kalau hak aksesnya staf, meskipun jabatannya sekretaris, dia tidak bisa melakukan pemfilteran surat masuk pimpinan. Karena yang terpenting di sini adalah hak akses, bukan jabatan. Begitu ya Mas Luki ya? Itu dihapus satu tuh. Nah, kemudian tadi Mas Luki mungkin sudah menyampaikan kalau hak akses, kalau pengguna itu minimal punya satu hak akses. Tidak perlu banyak-banyak, cukup mengambil hak akses yang tertinggi. Nah, karena di sini ada hak akses operator, maka hak akses staff-nya silakan dihapus saja, karena hak akses operator bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh staff. Kecuali admin unit. Kalau admin unit dia bisa punya dua hak akses. Satunya sebagai hak akses admin unit, yang keduanya bisa jadi hak akses sekretaris atau hak akses operator. Ya Mas Luki ya? Ya. Tapi selain admin unit, pengguna cukup diberikan satu hak akses dan hak akses yang tertinggi saja. Gitu. Jadi jangan misalkan namanya Pak Anuha nih, sekretaris, dia dapat hak akses sekretaris, operator, staff begitu. Nanti kesulitan di operator luar kalau mau mengirimkan surat begitu ya Mas Luki ya. Ya. Banyak pilihan, jadi cukup satu saja. Silakan tampilannya. Ya. Ya, coba ditambah surat masuk. Itu bisa di icon. Nah, ya, tadi berarti terjawab ya, karena memang dia tidak punya hak akses operator, makanya nggak bisa mengakses surat masuk unit kerjanya. Silakan dimasukkan. Silakan coba di input ya.
asal saja nggak apa-apa, karena ini nomor surat dari tempat lain kan ya. Darinya ini mungkin dari pihak eksternal, ya misalkan dari kepala mana. Misalkan juga dari dikti, misalkan juga bisa dari pusat, misalkan berkirim surat ke teman-teman bersurat ke pimpinan di Universitas Teguh Umar, atau bisa juga dari PLT Kepala Biro Umum PBJ. Ya. Nah, ini kode halnya memang belum disesuaikan ya Mas Luki ya waktu itu ya. Belum update Ini nih. masih pakai kode yang dua pokok masalah dua digit saja. Tapi nanti yang di versi live sudah 6 digit. Ini nggak apa-apa, kita abaikan saja. Nanti kode halnya hanya 2 digit itu. Kepadanya tujuannya silakan diisi pejabatnya Rektor Universitas Teguh Umar. Apakah surat itu sudah dimasukkan? Ya, sudah ya. Nah, halnya misalkan permohonan permohonan nama admin unit misalkan gitu aja ya, kita ngasal aja ya. Permohonan nama admin unit Sinde misalkan. Permohonan nama admin unit Sinde tahun 2021. Ya. Isi atau ringkasan ini tidak wajib diisi ya di surat masuk ya. Kalau memang ada yang perlu ditambahkan informasinya silakan. Misalkan diisi atau ringkasan bisa diisi, pokoknya bisa diisi atau tidak juga nggak masalah. Itu ada maksimumnya 2000 karakter. Nah, tembusannya bisa boleh diisi kalau memang ada pihak-pihak yang perlu mendapatkan informasi. Misalkan ke Dijen Dikti ya, di bawahnya Dikti kan ya, Pak Nuha ya? Ya. Coba masukin Dijen Dikti dengan Pak siapa? Biar langsung masukin namanya biar lebih cepat. Pak Biasanya Nizam. kalau panggil nama akan lebih enak ya. Pak Nizam Pak ya. Nizam. Bisa langsung panggil nama saja Bu Nizam. Ya. Ya, jadi untuk memudahkan bisa langsung panggil nama saja. Oke. Nah, unggahan surat dan lampiran, nah ini berarti pilih saja file PDF apapun. Ini yang tadi Mas Luki sampaikan dan ingatkan ya, meskipun bisa diunggah semua jenis file, format file, tapi kami menyarankan formatnya file yang berformat PDF supaya memudahkan penerimanya, nanti nggak perlu ngunduh, apalagi kalau bukanya lewat HP ya. Jadi cukup bisa melakukan pratinjau atau preview tanpa harus mengunduh. Belum ada. Apa saja boleh yang bentuknya format PDF, misalkan surat undangan ke kami kemarin atau apa. Oke, kalau sudah tinggal tambah surat masuk. Oke, klik. Ini berarti sudah belum? Belum, waiting for response ya?
Oke. Data yang masukkan sudah benar, oke. Sudah diklik tambahnya nggak bisa ya? Baterai lo. Oh, kok gagal ditambahkan? Sebentar. Sambil kami koordinasikan ya. Ini username-nya Yaumil Hanita ya. Itu surat baru gagal. Baik, Bu Dian, ini tadi saya komunikasikan ke tim, sepertinya waktu itu ada pergeseran proses ya di tambah surat masuknya. Ini masih ada yang diperbaiki. Waktu itu sudah berhasil, cuma ada pergeseran proses. Jadi pada intinya pengisiannya dulu ya Bu Bapak ya. Kita lihat dulu ini formulir surat masuk. Ini formulir surat masuk seperti ini. Jadi Bu Bapak tinggal tadi pilih tambah surat masuk, kemudian isi nomor suratnya, tanggal suratnya dipilih, lalu darinya bisa panggil nama aja kalau mau cepat gitu ya, kalau emang unitnya internal, lalu alamat pengirim, kode HAL nanti kalau di versi live itu sesuai dengan kode klasifikasi yang sudah diatur ya, 6 digit atau 4 digit. Kemudian kepada atau tujuannya silakan masukkan sesuai
ini ya tujuannya, dan kita kalau misalkan mau mengirim surat ke ini tuh surat masuk ya, pasti ke pimpinannya kita. Jadi dimasukkan ke pimpinannya kita ini Rektor Universitas Teguh Umar. Hal silakan diisi sesuai dengan yang tertera di surat. Isi atau ringkasan boleh diisi atau tidak kalau untuk surat masuk. Tembusan kalau memang ada pihak-pihak yang dituliskan di undangan itu silakan dimasukkan sebagai tembusan. Lalu unggahan surat dan lampiran pastikan formatnya adalah file PDF. Kalau sudah tinggal klik tambah surat masuk, seharusnya nanti itu akan berhasil berhasil menjadi surat masuk. Nanti otomatis dia akan masuk ke akunnya si pimpinan. Tapi kalau pimpinannya memiliki sekretaris yang diaktifkan fitur approval-nya, nanti suratnya mampir dulu. Surat masuknya sebelum masuk ke akunnya Pak Yasman, akan mampir dulu ke akunnya sekretarisnya. Seperti itu. Nah, sekarang tadi yang ditanyakan Budian, pengen tahu bagaimana sekretaris itu menggunakan fitur approval-nya. Nah, mungkin Mas Luki bisa langsung ke versi live-nya aja ya, kalau memang ada transaksi ya, bisa salah satunya dicontohkan ya, kalau berkenan suratnya tidak bersifat rahasia, bisa dibagikan di layar sini gitu. Ya, begitu ya Mas Luki ya? Ya. Mungkin bisa langsung ke versi live-nya aja, Bu, karena ini proses surat masuknya masih ada catatan. Sudah versi live ya, baik. Ke sekretarisnya, Bu. Kita mau admin. Yang sekretarisnya, kita mau mencontohkan fitur approval. Ya, tampilannya diubah dulu. Tampilannya. Tampilannya diubah dulu ya, Bu ya. Oke. Ya, silakan masuk ke daftar surat masuk. Ini banyak. Yang ada butuh approval-nya, biasanya ada keterangannya kan Mas Luki ya? Ya. Ini fiturnya sudah diaktifkan atau belum? Bentar. Ya, fitur approval-nya udah diaktifin belum? Coba dicek. Oh, enggak. Ini enggak diaktifkan gitu. Oh. Oke. Kemudian belum diaktifkan fitur approval-nya Ibu Siti ya. Jadi semua surat langsung masuknya ke Pak Jasman. Nggak mampir dulu ke akunnya sekretarisnya Bu Siti Hilal. Ini mungkin di stop bagikan layarnya. Mas Luki bisa contohkan bagaimana menempelkan akses mengaktifkan fitur approval untuk sekretaris ya. Bisa di stop ya, di stop bagikan layarnya, biar Mas Luki yang membagikan layar. Oke. Untuk mengaktifkan fitur approval itu bisa di jabatan dari pimpinannya. Jadi dalam hal ini bisa di jabatan rektor misalnya. Udah saya keluar. Jadi ketika kita klik jabatannya, jabatan rektor, nah ini di bawah itu ada ini fitur approval di bawah sini.
Jadi ini saat ini belum diaktifkan. Ketika sudah diaktifkan, dia akan ada checklistnya. Nah, ini untuk mengaktifkan harus diklik ubah dulu. Kemudian baru kita bisa checklist di sini. Kemudian disimpan. Nah, ini sudah di-setting ya. Sekretarisnya juga sudah dimasukkan di sini. Nah, untuk memasukkannya memang syaratnya tadi, nama-nama yang sekretaris ini harus berhak akses sekretaris. Jadi bukan jabatannya. Jadi hak aksesnya harus sekretaris sebelum dimasukkan di sebagai sekretaris di jabatan rektor. Nah, ini untuk mengaktifkannya tadi fitur approval tinggal di checklist, kemudian Simpan. Simpan. Jangan lupa klik simpan ya, Bu Bapak ya. Nah, klik simpan. Nah, ini baru sudah aktif. Nanti ketika ada surat baru yang diinput yang ditujukan kepada rektor, ini nanti sekretaris harus meng-approve dulu. Kalau tadi surat langsung masuk ke akunnya Pak Rektor, karena tadi fitur approval-nya belum diaktifkan oleh admin unit. Jadi sehingga tadi surat-suratnya pasti langsung ada di akun rektor, begitu. Ya. Nah, untuk saat ini ketika nanti ada surat yang masuk yang diinput oleh operator surat yang diinput kepada rektor, ini akan harus di-approve terlebih dahulu. Mungkin itu. Mungkin bisa dicoba ditambah surat masuknya dulu ya. Silakan. Ini jadi mau coba di versi live, Mas Luki? Mas Luk? Iya, iya. Nggak apa-apa, nambah di versi live. Nggak apa-apa. Oke. Ini masih dengan Budian. Ini akun operator aja, Bu, sebaiknya. Akun operator saja. Jangan sekretarisnya ya. Karena kalau sekretarisnya nanti langsung masuk. Iya. Akun operatornya. Akun operator yang benar-benar hanya operator saja. Jadi kalau ini kan rangkap tadi sebagai sekretaris juga, operator juga gitu. Seharusnya tadi yang operatornya dihapus juga. Iya, betul. Tadi kan hanya admin unit yang boleh punya 2 hak akses ya. Selain itu, silakan salah satu saja yang hak aksesnya tertinggi. Ya, silakan. Silakan tambah surat masuk. Ini versi live. Sudah tambah surat masuk belum tadi Mas Luki? Belum ini. Sebaiknya gunakan akun yang memang benar-benar operator. Iya, hak akses kalau ini operator. Kan tadi sebagai sekretaris juga, ketika nanti sekretaris menginput surat,
surat akan dianggap sudah di-approve. Jadi sama aja nanti, nggak ada bedanya. Surat akan langsung masuk ke akunnya rektor, karena yang menginput adalah akun sekretaris. Tapi kalau yang menginput adalah akun benar-benar hanya operator saja, yang berhak akses operator saja, nanti sekretaris ini akan sebagai pemfilter dari surat. Seperti itu. Jadi biar kelihatan bedanya. Kalau yang menginput sekretaris, ini surat pasti akan langsung masuk ke rektor, seperti itu. Coba Ibu tanya. Ini sudah masuk nih Mas Luki, yang tadi Mas di versi demo. Yang tadi dikerjain permohonan nama admin unit Sinde, Mas. Ada. Ini sudah masuk nih Mas. Tadi dikerjain. Coba di Sinde demo ya. Ini saya udah komunikasiin. Gagal tapi masuk gitu. Padahal Mas tadi gagal ya. Tadi gagal kan ya? Atau dicoba lagi tadi? Gagal ditambahkan. Ibu mati udah nggak mati. Bu Dita, Ya. sekarang kita mau login pakai akun apa Ibu? Operator Ibu. Bentar ya, saya hilang. Coba Mas Luki, tolong diarahin. Aku mau coba yang di versi demonya, mau lihat. Silakan gunakan akun operator, Bu. Akun operator saja, yang hanya operator, yang bukan sekretaris ya. Oke, baik, ganti. Oke. Oke, silakan tambah surat masuk. Jadi Bu Yaumil ini sekretaris atau apa ya Mas Luki ya? Operator ya Bu ya? Yaumil Operator ya? ini. Yaumil Hanita ya. Ini mau mengirimkan ke Direktur Jenderal ya. Kalau untuk Direktur Jenderal ini memang tidak disingkat ya. Jadi tidak ada yang disingkat di dalam jabatan. Bisa dituliskan namanya, Bu. Jadi selain jabatan bisa juga dituliskan namanya.
Jadi nama sekretarisnya Siti siapa? Siti siapa, Bu? Tadi nama sekretarisnya, Bu? Siti Hilal ya? Si ringkasannya. Tembusannya boleh tidak diisi, Bu ya? Boleh, boleh. Nanti terkirim kalau tembusannya diisi. Oke. Sekarang dicoba masuk ke akunnya sekretaris ya. Ibu Siti Hilal, silakan. Jadi surat ketika sudah diinput oleh operator yang ditujukan kepada rektor, karena mengaktifkan fitur approval, maka surat harus di-approve oleh sekretaris, baru nanti bisa masuk ke akun rektor, seperti itu. Ya, di surat masuk. Oke, nah ini yang paling atas ada surat yang tadi barusan diinput oleh operator, jadi di sana ada keterangannya butuh approval karena memang baru diaktifkan fitur approvalnya tadi. Nah itu bisa diklik. Nah kemudian di sana nanti ada pilihannya di atas itu yang warna hijau. Ada approve, ada diarahkan, ada pertimbangan. Jadi ada 3 pilihan sebagai sekretaris bisa meng-approve. Approve artinya meneruskan surat ini ke akun rektor. Kemudian ada diarahkan. Kalau diarahkan ini berarti membelokkan surat ini, meskipun tadi tujuannya yang diinput oleh operator ke rektor, ini bisa dibelokkan ke unit yang langsung memproses. Misalkan surat ini tidak perlu dibaca oleh rektor, ini harus langsung diproses oleh unit pemrosesnya, misalkan ke biro apa, itu bisa diarahkan. Jadi suratnya dibelokkan ke akun lain atau ke pejabat lain yang memproses, misalnya seperti itu. Jadi tinggal dipilih saja kalau memang tadi suratnya ini memang ingin diproses oleh pejabat yang lebih teknis. Betul, pejabat teknisnya. Jadi supaya proses suratnya lebih cepat, mungkin ada kesepakatan di internal bahwa surat-suratnya Rektor Universitas Teguh Umar kalau untuk urusan ini langsung saja disampaikan ke pejabat yang ini, misalkan ada kesepakatan seperti itu ya. Jadi sekretaris boleh menggunakan fitur diarahkan. Ini sih sebenarnya di pusat di Sekretariat Menteri ya, Mas Luki ya. Menteri, betul. Jadi di kami itu TU semua surat untuk menteri kami filter begitu. Jadi ada juga surat-surat yang menurut sekretaris dan kesepakatan dan arahan pimpinan tidak semua surat harus masuk ke menteri. Jadi kalau untuk kategori ini langsung saja ke direktorat teknis ini. Nah, ini pimpinan ini mau mencontohkan yang diarahkan atau mau di-approve? Ini coba pilih dulu.
Kita satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Kalau ini kan kalau diklik arahkan berarti artinya nanti rektor tidak menerima surat ini. Ya, Jadi langsung ke Pak siapa itu? Mawardi ya. Pak Mawardi, kepala ininya. Begitu. Tergantung ini mau dicontohkan yang ke Approve mana? dulu kali ya. Tadi kan menanyakannya Dulu, oke, bagaimana berarti ini sekretaris approve dibatalkan ya. aja dulu. Batal dulu. Nah, Ya, hanya keterangan aja, bebas di situ. Atau langsung di approve coba. Ya. Oke, nah surat sudah di approve dan memberi notifikasi kepada penerima. Baru sekarang bisa dicek di akunnya Pak Rektor. Itu jadi suratnya harus di approve dulu oleh sekretaris baru bisa masuk ke akun Rektor. ini Mas Luki tadi udah dicek sebenarnya yang di demo nggak ada masalah. Mungkin jaringannya lemot kali ya. Tadi jadi ketika proses simpan. Tapi memang pesannya gagal gitu. Pesannya gagal ya. Pesannya gagal. Diubah dulu. Diubah dulu ke Tampilan lama. tampilan barunya. Diubah dulu, silakan diubah dulu yang bawah tadi. Ya. Oke, di surat masuk itu. Oke. Ya, yang paling atas. Jadi di dalam daftar surat masuk ini juga terdapat filter-filter surat. Jadi ketika misalkan ada suratnya sudah begitu banyak, daftar surat masuknya, ini bisa dilakukan pemfilteran. Misalkan yang ingin ditampilkan hanya surat-surat yang belum dibaca. Nah, itu di atas di situ ada status. Nah, itu bisa diubah-ubah. Jadi tergantung dari si pemilik akunnya nih mau menampilkan daftar surat yang memang belum dibaca saja atau secara default ini menampilkan seluruh surat yang masuk begitu. Jadi di atas itu ada filternya macam-macam. Gitu. Nah sekarang coba di klik suratnya tadi yang paling atas ya. Oh. Terputus ya. Putus jaringannya. Habis kali waktunya. Enggak, Pak. Ini Terus ngomong. Oh lah itu bisa nyambung. diulang bagikan layarnya, Ibu. Nah. Ibu minta ngomong kan. Ngomong lah. Mohon maaf Bu, koneksi kembali terputus. Oh gitu. Baik, silakan diulang aja. Diulang aja Bu, dibagikan lagi. Share screen lagi.
Bu Gita. Halo? Iya Ibu, suaranya terputus. Halo? Ya Ibu, suaranya terputus. Ya. Berikutnya apa Bu? Belum tanya takutnya belum. Ibu pakai sen. Berikutnya Coba kondom. Ini dia. Kedengaran Bu? Ibu ngomong pakai ini maaf. Ini. Coba kedengaran. Nggak usah tekan, ngomong aja. Bu Gita. Iya Ibu. Kedengaran Ibu? Ibu nge-freeze tidak bergerak dan Ini sudah ditambahkan suratnya Bu? ya, Ini kami tidak bisa kami melihat. nggak bisa melihat layarnya. Tampilkan ya Bu. Orang tidak bisa lihat layar yang ditampilkan. Oke. Ya. Ya, sudah ya. Ya. Ya, itu udah hampir aja. Ya. Nah, ini sudah masuk ke akunnya Pak Jasman. Nah, ketika pejabat menerima surat masuk, yang harus dilakukan ini ada beberapa pilihan. Yang pertama bisa langsung mengeklik konfirmasi. Mengeklik konfirmasi artinya beliau mengonfirmasi sudah menerima surat masuk tersebut dan akan menindaklanjutinya begitu. Kemudian beliau juga bisa memilih kirim disposisi. Artinya misalkan surat masuk diterima beliau dan beliau langsung mau mendisposisikan ke pejabat teknis di bawahnya untuk menindaklanjutinya. Itu bisa juga mengeklik kirim disposisi. Atau beliau juga bisa menginformasikan. Jadi misalkan Pak Yasman menerima surat masuk, kemudian mau menginformasikan juga ke kemana ya, ke seluruh bawahannya, begitu ya Mas Luki ya. Atau bisa juga ke rektor-rektor yang lain, itu bisa mengeklik informasikan. Begitu. Jadi pada prinsipnya merespon surat masuk bisa menggunakan 3 opsi ini. Tapi salah satunya saja dipilih, itu juga nanti skornya bisa 100. Begitu. Disposisi kali ya. Ini untuk surat masuk. Ya, bisa kirim disposisi, bisa konfirmasi. Mau pilih yang mana? Silahkan. Kalau mau berhenti di Pak Yasman, berarti cukup mengeklik konfirmasi. Tapi kalau misalkan beliau mau mendisposisi, bisa klik kirim disposisi. Lalu tinggal dipilih penerima disposisinya siapa. Silakan diklik yang tombol berwarna orange itu. Daftar penerima. Ya. Ya. Ini sudah yang bawahan langsungnya Langsung otomatis. Pak Ya. Jasman, jadi bisa langsung dipilih oleh beliau. Tapi kalau ada penerima yang beliau kehendaki tapi belum ada di daftar penerima ini, Bapak Yasman juga bisa mengisinya di kolom di bawah daftar penerima itu. Itu bisa siapa saja. Ini nanti mohon diinformasikan ya, karena ini kan versi live ya, jangan nanti beliau bingung ya,
Double. misalkan membuka surat, ini apa nih, dapat disposisi permohonan nama admin unit, kemudian perlu ditindaklanjuti. Karena ini bukan versi demo ya Ibu Bapak ya, sekali lagi. Jadi ini benar-benar nanti akan diterima oleh orang-orang yang diinputkan di sini. Jadi nanti diinfokan ke Pak Mawardi ya, kalau ini hanya untuk uji coba ya, uji coba proses atau alur disposisi. Misalkan di catatan instruksi, mohon diabaikan ini adalah uji coba penggunaan SINDE. Mohon diabaikan karena ini apa ya, adalah untuk uji coba penggunaan SINDE, pelaksanaan asistensi begitu. Jadi beliau nggak bingung. Nah, nanti berarti Pak Yasman kalau memberikan catatan instruksi bisa di sini ya, meskipun sudah ada perintah-perintah yang dicentang yang di atas itu, beliau juga masih bisa menambahkan catatan instruksi lainnya untuk mendetailkan instruksi yang perlu ditindaklanjuti. Nah, ini sebenarnya ada tenggat atau batas waktu ya, tapi tidak di sistemnya ya tidak masuk ke penilaian ya. Ini hanya untuk catatan si penerima disposisi bahwa beliau pemberi disposisi menghendaki instruksinya itu atau disposisinya itu paling lambat ditindaklanjuti itu kapan. Tapi untuk skor statistik, misalnya penerima disposisi meresponsnya tidak sesuai dengan batas waktu, belum kami masukkan ke dalam evaluasi skor statistik. Tapi ini bisa dimasukkan untuk catatan si penerima informasi, begitu. Laporan disposisi seperti apa Ibu? Itu laporan disposisi sebenarnya bisa diabaikan ya Mas Luki ya, karena di penilaian statistik sekarang udah nggak ada pilihan lagi. Ya, Nah, semuanya kalau mendapatkan disposisi harus merespons dengan beri laporan. Begitu. Ya. Jadi Ibu dan Bapak semuanya juga sama ya, kalau menerima surat masuk tadi mengeklik konfirmasi begitu. Ya, ini bisa dikirim. Ya. Mas Luki, ini tadi yang hal surat undangan kegiatan verifikasi ini baru dibuat atau yang mana nih? Mana? Ini tadi memang beliau membuka surat yang di-approval ini yang dicontohkan sama kamu buat tadi atau ada undangan, ada hal Lain, ini lain, bukan yang ini. bukan yang ini ya, berarti ini di disposisi gimana nih? Dibatalkan aja deh. Ini surat beneran, tadi harusnya bukan yang ini kan, yang dicontohin sama Mas Luki. Ya, ini bukan yang ini. Nanti bingung ini Pak Mawardinya, karena ini undangan beneran, undangan kegiatan verifikasi. Mana ngatur dia lagi lihat ini. Proses batal disposisi ya?
Langsung aja, Git, Ya, sudah. yang proses yang tadi, Nggak, sudah kamu batalin yang belum? 001. Udah kamu batalkan belum? Bentar. Khawatirnya soalnya ini undangan teknis nih data BMN yang didisposisiin tadi nih. Oke, udah dibatalin. Sudah dibatalin ya? Ya. Coba di refresh, Ibu mohon izin di ini ya, yang kita tadi uji coba bersama-sama Mas Luki yang yang dicoba disposisi. Yang 001 suratnya. Ini udah aman ya Mas Luki ya? Yang verifikasi udah nggak ini ya? Daftar surat Di daftar masuk. surat masuk, Daftar Bu. surat masuk. Kita mengecek di daftar surat masuk. Surat masuk. Nah, itu yang paling atas. Nah, yang 001. Ya, diklik. Oke. Nah, ini yang dicoba yang ini. Ya, tadi pilihannya bisa konfirmasi atau kirim disposisi atau informasikan. Seperti yang tadi ini. Oke, kirim ya. Oke. Oke, sekarang bisa dicoba masuk ke akunnya Pak Mawardi ya. Jadi Pak Mawardi tadi sebagai penerima disposisi ya. Tuh ada disposisi masuk yang centang yang kedip-kedip, tampilannya diubah dulu. Ya, pilih disposisi masuknya. Nah, ketika menerima disposisi masuk, yang harus dilakukan adalah memberi respons berupa laporan. Jadi bisa diklik disposisinya, nomor disposisinya itu Bu yang 07/ON59. Nah, ini jadi disposisinya seperti ini. Catatan instruksinya sudah ada, uji coba SINDE. Nah, ini kolom laporan atau tanggapan ini perlu diisi, wajib diisi. Jadi penerima disposisi, jadi seluruh pegawai ya, kalau misalkan menerima disposisi masuk, silahkan beri laporan. Beri laporan atau tanggapan, tadi Mas Luki sudah sampaikan tidak perlu terlalu banyak, cukup kalimat yang ringkas saja. Kalau mau lebih banyak lagi, misalkan notula atau laporan, itu bisa mengunggah di kolom ini ya, yang lampiran ini ya, untuk menjadi tambahan laporan. Kalau nggak ada, cukup ditulis saja secara ringkas di laporan atau tanggapan, kemudian tinggal diklik tombol beri laporan.
Itu yang harus Ibu Bapak lakukan agar skor terhadap respons surat masuknya itu menjadi maksimal, yang akan mempengaruhi skor statistik unit kerja Ibu Bapak. Jadi skor statistik unit kerja selain peranan operator dalam ketertibannya memproses surat masuk, jadi surat masuk sudah harus ada lampiran, sudah ada hasil pindaian suratnya, kemudian operator juga harus tertib ketika mengambil nomor surat keluar, harus mengunggah surat yang sudah ditandatangani sampai proses kirim. Nah, peranannya staf juga penting, seluruh pegawai ketika menerima disposisi harus beri laporan, ketika menerima informasi harus beri komentar, ketika menerima surat masuk harus klik konfirmasi. Nanti ketiga komponen itu akan menjadi perolehan skor statistik unit kerja Ibu Bapak gitu. Ini tinggal diklik tombol beri laporan saja, Bu. Nanti kalau misalkan Pak siapa tadi? Pak Rektornya memberikan disposisi ada ke 5 orang, lalu misalkan ada salah satu yang mau memberi laporan tapi secara pribadi kayak Japri, itu bisa dicentang yang pribadi itu ya Bu Bapak ya, pribadi, tidak bisa dibaca orang lain kecuali pemberi disposisi dan diri sendiri. Kalau tadi kan Ibu tidak mencentang pribadinya, maka bisa dilihat oleh yang lain. Tapi ini kebetulan hanya 1 orang ya penerima disposisi ya. Ini yang saya sampaikan, misalkan tadi beliau mendisposisi ke 5 orang. Kalau Ibu Bapak mengeklik laporan di sini, kelima-limanya bisa membaca. Ini bisa menjadi koordinasi seperti di WhatsApp begitu Ibu Bapak ya. Tapi kalau misalkan mau Japri pun di sini memungkinkan nanti dicentang pribadi. Hanya bisa dilihat oleh pemberi disposisi dan penerima disposisinya itu. Gitu. Ini di laporannya sudah ada ini, bisa diklik di laporan atas nih, udah ada catatannya. Yang laporan dalam kurung 1 itu Bu yang warnanya hijau, bisa Ibu. Nah, coba klik lagi. Nah, sudah ada ya. Jadi nanti bisa saling membaca di situ. Seperti itu. Jadi kalau mendapatkan disposisi harus beri laporan. Kalau nanti menerimanya informasi masuk, di sini ada namanya komentar, kolom komentar. Nanti Ibu Bapak tinggal isi saja kolom komentar itu dan harus diklik beri komentar di pojok kiri ini, nanti bukan beri laporan tapi beri komentar. Seperti itu. Jadi seperti halnya disposisi, informasi pun harus direspons. Jadi jangan karena sifatnya informasi maka hanya dibaca saja. Nanti mempengaruhi perolehan skor statistik. Begitu Ibu Bapak. Cukup jelas ya, jadi kalau surat masuk cukup klik konfirmasi, kalau disposisi beri laporan, kalau informasi beri komentar. Itu yang harus dilakukan oleh seluruh pengguna SINDE untuk alur komunikasi kedinasan. Bagaimana Bu tadi untuk tadi sudah iniin ya, sudah dipraktikkan dari pertama kali menambah surat masuk, begitu ya, di input suratnya, kemudian diunggah hasil pindaian surat masuknya, lalu dimasukkan tujuannya adalah rektornya. Nah, kalau misalkan sekretarisnya tadi sudah diaktifkan fitur approval, maka surat masuk mampir dulu ke akunnya sekretaris sebelum masuk ke akunnya pimpinannya. Nah, si sekretaris pilihannya ada 3 tadi, 1 bisa langsung approve, artinya memang sudah ngecek bahwa surat masuknya itu data-datanya sudah benar sesuai dengan lampirannya, nggak ada kesalahan pengunggahan lampiran begitu ya Mas Luki, kadang ada yang salah gitu ya. Nah ini sudah dicek, jadi ketika melakukan approve dicek dulu, emang udah sesuai semuanya. Kalau udah nggak ada masalah tinggal klik approve. Tapi kalau memang surat ini ternyata tidak harus masuk ke rektor, tapi bisa diarahkan ke pejabat teknis yang lainnya sesuai arahan pimpinan, silakan klik diarahkan. Lalu tadi ada pilihan yang ketiga, mungkin Ibu tadi sudah lihat, ada mohon pertimbangan. Artinya sebelum surat ini masuk ke pimpinan perlu dipertimbangkan dulu. Jadi bisa juga sekretaris memberikan ke beberapa pejabat. Misalkan suratnya itu memang butuh pendapat gitu ya. Jadi bisa klik pertimbangan, pilih beberapa pejabat yang bisa memberikan masukan untuk Pak Rektornya. Nah, kalau pakai mengekliknya yang mohon pertimbangan, nanti setelah semuanya masuk pertimbangan, nah nanti bisa diteruskan ke pimpinannya begitu. Tapi mungkin agak jarang kalau di UPT ya, di daerah ya Mas Luki ya. Ini biasa di tempat sekretariat menteri ya yang menggunakan itu ya. Mungkin kalau yang sekarang lebih fokusnya, pokoknya kalau sekretaris sudah diaktifkan fitur approval-nya, setiap hari harus rajin buka SINDE sekretarisnya. Jangan sampai suratnya nyangkut di akun sekretaris.
Jadi nanti pimpinannya anteng aja, maksudnya dalam artian Sinde-nya anteng, nggak ada bunyi notifikasi apapun, ternyata mampir di akun sekretaris dan belum di-approve. Begitu, konsekuensinya seperti itu. Nah, ini makanya sekarang juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Anuha, sudah ada Sinde versi mobile ya, baik di App Store maupun Play Store bisa diunduh. Ini juga memudahkan, jadi kalau misalkan ada apapun yang masuk di Sinde akan ada notifikasinya juga di gawainya Ibu dan Bapak, supaya mempercepat. Begitu. Baik, mungkin untuk uji cobanya kita diskusi dulu sekarang. Iya, Ibu. Coba kita cukupkan saja Bu ya. Yang untuk dicoba kita cukupkan atau lanjut ke operator. Saya tidak mendengar, Ibu. Coba bisa cukupkan atau kita lanjutkan ke operator. Ini adiknya berapa? Bu Gita, Iya. tadi Bu Dian bilang, ini kan untuk simulasinya sudah dulu, nanti kita masuk atau lanjut operator kata Bu Dian. Lanjut operator bagaimana maksudnya, Pak? Apa perlu kita uji coba untuk operator gitu, maksudnya Tadi atau kita seperti ini Bu, ini kan waktu sudah jam 12 lewat ya. Ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Tadi Bu Dian juga bilang sebenarnya itu sudah oke. Tinggal mungkin nanti sering-sering lagi mau buka atau ya, suaranya agak menggema, menggaung-gaung ya Pak ya. Jadi pada prinsipnya tadi sudah dicontohkan cara menambah surat masuk ya. Paling penting operator tadi menambah surat masuk seperti yang tadi dicontohkan, dipraktikkan oleh teman-teman. Nah, yang nanti ada yang perlu disampaikan lagi Bu Gita? Ya, sudah cukup ya Pak ya. Tadi sudah kita praktikkan surat masuknya sudah baik. Tadi yang sekretaris juga sudah ya, itu yang paling penting. Tadi catatan saya juga penting untuk berarti sering-sering aktif ini sekretarisnya, seperti itu. Sudah cukup Bapak. Dan yang paling penting tadi yang surat BMN tadi ya, karena tadi surat undangan yang BMN dari pusat tadi salah ngeklik ya dari Budian tadi ya, memberikan disposisi. Mohon dikoordinasikan saja. Tadi sudah dibatalkan disposisinya oleh Mas Luki. Tapi khawatirnya nanti beliau belum mendisposisi lagi ke yang teknis. Karena tadi undangan rapat ya, khawatir nanti itu terlewat. Jadi mohon izin tadi yang undangan konservasi BMN, mohon ditindaklanjuti. Meskipun sudah kami batalkan disposisinya, mungkin bisa diulang kirim disposisinya ke pihak yang terkait ya Mas Luki ya. Ya, betul. Ya.
Ya, yang tadi itu tolong saya ingatkan, karena penting banget, karena saya khawatir nanti undangan pusat itu terlewat. Jadi bisa dibuka lagi oleh sekretarisnya atau pimpinannya, lalu kirim disposisinya benerannya di versi yang live tadi. Begitu. Nah, nanti di Sinde versi demo bisa dicoba-coba lagi ya, kayaknya tadi jaringannya atau apanya ya, karena tadi pas dicek sudah bisa sih ditambahkan surat masuk. Jadi bisa Ibu Bapak cek lagi di link demonya. Jadi kami ingatkan jangan mencoba-coba di versi live ya. Kalau mau coba-coba di versi demo saja. Tadi karena kondisinya memang mendesak begitu. Ya. Mungkin Pak Nuha, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, bisa didengar suara saya? Bisa Pak. Baik. Oh, bisa. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, mungkin dari kami bertiga cukup ya, tapi kami masih memberi kesempatan terkait dengan apabila ada sesuatu yang dibutuhkan, nanti mungkin bisa lewat WA ataupun langsung komunikasi dengan kami terkait dengan teknis-teknisnya, dan mungkin dari kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dalam menyampaikan hal ini. Sekali lagi saya mohon maaf bersama teman di sini bertiga, saya, Pak Luki dan Bu Gita, mohon maaf atas penyampaian ini. Terima kasih, mungkin dari kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anuha, Pak Luki, dan Bu Gita atas ilmu yang diberikan. Semoga ini bermanfaat buat sivitas akademik itu. Sebelum acara ini kita tutup, mungkin sedikit arahan atau wejangan sedikit dari Pak Rektor yang sudah stay day tadi, tidak pindah-pindah ya. Ya. Sangat menyimak dari awal ya. Mungkin Pak Rektor memberi sedikit arahan atau apa. Memang tadi ada mekanismenya Pak Rektor, ada mungkin jaringan atau apa. Tapi yang pasti Bu Dian dan rekan-rekan sudah sangat paham. Nanti kalau ada kendala mungkin akan by WhatsApp atau by video call lagi. Ya. Oke, silakan Prof. Jasman, ada sedikit wejangan atau apa? Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima sekali, terima kasih kepada Pak Anuha. Ya Pak. Ya. Kemudian juga tadi ada Ibu Tri, dan juga tadi ada Bapak Luki. Ya. Saya kira ini suatu pertemuan yang sangat baik dan sangat interaktif, sangat gairah begitu besar di kalangan kawan-kawan kami di UTU ini untuk mengikuti acara yang penting ini. Kami punya tekad ya, sekuat-kuat tekad kami untuk mengimplementasikan ini sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mohon dukungan Bapak-Bapak ya, Pak Luki ya, Pak Anuha, dan juga Pak Ibu kita ya. Jadi maksud saya, karena ini adalah semangat juang yang sama di antara kepentingan bangsa kita dan negara kita, dan UTU juga berkepentingan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kami berharap ke depan, mohon kiranya direspon jika ada teman-teman kami di UTU ini menghadapi masalah-masalah dalam proses selanjutnya. Karena pertemuan kita sangat singkat, saya kira pasti ada aja hal-hal yang belum bisa kita tuntaskan. Nah, tadi saya sudah menyimak, alhamdulillah saya sudah bisa ikuti dan saya bisa lanjut saya bisa laksanakan dengan sebaiknya. Mengenai surat yang silap dari Ibu nggak ada masalah. Di sini juga hadir kepala birunya. Oh baik. Baik. Khawatir Pak. Juga kenapa dia diam aja nggak nyaut kan? Dia bilang aman bukan begitu ya kan? Jadi saya kira nggak ada masalah ya. Baik, siap. Kemudian kami juga minta maaf ini jika teman-teman tadi mungkin dalam komunikasi kurang pas ya. Jadi minta maaf jika ada hal yang kurang pas di antara. Jadi saya kira kami mengundang juga Bapak Ibu ya, kalau ada waktu jalan-jalan. Insya Allah Pak, kalau sudah aman. Sudah aman Mbak, kami sudah 2 bulan kuliah luring Mbak, sudah 2 bulan. Gitu. Oke. Pak, jadi mohonlah dukungannya, dan kemudian saya lagi mengundang jika ada waktu nanti jalan-jalan ke kampus paling barat Bu. Iya. Kami di Aceh Barat nih, Aceh paling barat. Ya. Aceh sudah barat, Aceh paling barat lagi. Ya. Kami sudah sampai Lok Sumawe Pak, di Poltek dulu Pak. Iya, itu belum barat Pak. Belum ya.
Jadi kita berharap ya kita ketemu ya secara fisik Ya. ya, secara apa namanya langsung ya, luring ya. Saya kira demikian saja. Ya. Terima kasih banyak atas Ya, ilmu yang luar makasih biasa Pak, makasih Pak, sama-sama Pak. Kami dekat untuk melaksanakan sekuat-kuat tenaga kami agar Amin, ini program Kementerian ini bisa terlaksana dengan sebaiknya. Demikian amin, wassalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yasman. Pak Nuha, kita sampaikan ya Mas Terima Luki kasih. ya, penghargaan terbesar untuk Rektor ya, Rektor Universitas Teguh Umar, karena benar-benar punya komitmen yang tinggi ya Iya. untuk penggunaan SINDE sebagai platform resminya kita dalam komunikasi kedinasan di lingkungan Kemendikbud begitu. Ini dukungannya besar untuk penerapan SPBE ya Pak Yasman. Kami tegaskan ini masuk ke renstranya indikator kinerja programnya Kemendikbud, masuk juga ke penilaian SPBE. Jadi ketika Ibu Bapak juga mendukung kami komitmen untuk penggunaan SINDE, ya keberhasilan untuk pencapaian restra juga di Kemendikbud. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau ada salah sikap salah kata. Oke. Baik. Terima Terima kasih. kasih Oke, Pak. terima Terima kasih kasih Prof. Bu Gita. Kami ingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang kelewatan atau tadi ada yang kurang jelas, nanti Bapak Ibu bisa melihat di YouTube kemahasiswaan itu sosialisasi SINDE itu karena ini live di YouTube. Jadi Iya, ada streaming seandainya ya, Pak. kelewatan, kita bisa streaming ya. Nah, sebelumnya terima kasih banyak. Sebelum kita tutup ya, mungkin tadi kita foto Pak ya, kita Boleh. panitia screenshot ya. Oke. 1, 2, 3 ya, mohon panitia untuk screenshot. Oke. Ada layar 2 Pak. Oke. Sekali lagi, gaya bebas. Dibuka dulu. Oh ya, buka dulu. Buka dulu. Oke, ya. Harus buka ya Pak? Iya, biar kelihatan. Saya lagi jerawatan Pak. Oke, terima kasih Silakan, banyak Pak. Ibu. Sama-sama. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berhadir, yang tidak disebutkan nama satu persatu. Semua panitia, semua peserta yang ikut, memang acara ini pasti ada kekurangan dan kami panitia juga meminta maaf sebesar-besarnya atas kekurangan ini, dan tentunya acara ini tadi sangat bermanfaat buat sivitas akademi UPI khususnya semuanya, dan apresiasi Pak Rektor yang sangat tinggi untuk kesuksesan acara ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak dan penutup kami dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon izin. Terima kasih, mohon izin, pamit. Ya, sama-sama Pak. Ya. Mohon izin pamit Ibu Bapak, sehat selalu semuanya. Ya, insya Allah Bu Gita.